semua peraturan yang harus kita laksanakan bersama, taati bersama selama kita mengikuti daurah ini demi terselenggaranya acara dengan baik. Ya, jadi mohon diinformasikan karena pengalamannya beberapa kali gitu pernah ada kejadian, pernah ada masalah di pertengahan daurah gitu. Nah, nanti ketika ada masalah lagi, ya karena masalah itu bukan dari kita begitu. Kita tidak menyengaja untuk terjadi ada masalah. Bahkan kita berusaha untuk meminimalisir adanya masalah ini. Jadi ketika nanti ada masalah, silahkan disampaikan permasalahan tersebut di kolom chat. Ya, karena juga waktu sudah jam 8 lebih 18 ya, dan peserta 67 yang sudah hadir. Barangkali kita mulai acara daurah fikih investasi yang diselenggarakan oleh Mafikih sekarang. Kita mulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, para peserta fikih investasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Syafi'i Muhammad Nur bisa hadir menemani Bapak Ibu sekalian dalam acara daurah fikih investasi yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi setiap langkah kita dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita juga doakan bagi para peserta yang lain yang belum bisa hadir karena ada halangan barangkali, mudah-mudahan segera dilancarkan urusannya dan segera bisa bergabung bersama kita mengikuti daurah fikih muamalah ini yang sedang terkena musibah. Ya, kita berdoakan bersama mudah-mudahan memberikan kesabaran, ketabahan dan memberikan pengganti yang terbaik. Kemudian yang sedang ada halangan apapun itu kita doakan bersama mudah-mudahan segera dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, para peserta fikih daurah fikih investasi yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang sudah Bapak Ibu sekalian terima dan informasinya di WhatsApp, di grup yang disediakan oleh panitia, bahwa daurah ini akan diselenggarakan dalam 4 sesi gitu. Dan 4 sesi ini dirangkum dalam 2 hari. 1 hari ada 2 sesi, kemudian 1 hari kemudian juga ada 2 sesi. Dan di hari ini kita akan mempelajari di sesi pertamanya bersama guru kita Ustaz Ahmad Sarawat, yaitu materinya masih pengantar. Materinya pengantar tentang fikih muamalah versus sunnah nabawiyah. Nanti di sesi keduanya kita akan dibersamai dengan guru kita Ustadz Hanif Lutfi LCMA, yang mana temanya adalah investasi emas perak. Investasi emas perak yang diantara pembahasannya adalah tentang jual beli emas perak, hukumnya bagaimana, kemudian kredit emas perak bagaimana, dinar dirham dalam perspektif fikih muamalah itu bagaimana. Kemudian di sesi ketiga, yaitu di hari besok, hari Ahad, kita akan mempelajari investasi saham, yang dimana pembahasannya terkait dengan halal haramnya. Kemudian trading saham itu hukumnya bagaimana, kriteria saham yang syariah itu bagaimana. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang fatwa-fatwa yang terkait dengan saham.
Yang terakhir, di sesi yang keempat, bersama Ustadz Muhammad Akil Haidar membahas tentang deposito dan obligasi begitu. Yang mana nanti di antara pembahasannya deposito konvensional itu yang bagaimana, deposito yang syariah bagaimana, obligasi yang konvensional bagaimana, obligasi yang syariah bagaimana, insya Allah akan dipelajari di sesi yang keempat di hari esok. Baik jemaah sekalian, sebelum kita mulai, kita bacakan terlebih dahulu tata tertib yang akan kita patuhi bersama selama daurah. Yang pertama, catatannya adalah para peserta wajib mengikuti tata tertib dan menjaga adab dalam majelis ilmu. Kemudian yang kedua, ini yang lebih penting lagi, bahwa slide materi yang disampaikan di setiap daurahnya, di setiap sesinya, kemudian rekaman Zoom dari hasil daurah ini, dan sertifikat atau e-sertifikat akan dikirimkan setelah selesai mengikuti seluruh sesi. Gitu. Kemudian tata tertibnya adalah yang pertama, seluruh peserta harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita hadir niatnya ternyata tidak sesuai begitu dengan yang seharusnya. Kita harus meniatkan diri untuk menuntut ilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diharapkan agar selalu tepat waktu dalam mengikuti setiap sesi kelas, serta fokus menyimak materi pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, saat mengikuti kelas online, mohon untuk tidak memotong pembicaraan pemateri saat sedang menyampaikan materi. Jadi mohon selama nanti materi berlangsung, semua mic di mute begitu ya. Tidak ada mic yang terbuka. Yang boleh terbuka hanya video begitu, tapi mic-nya diharapkan dibisukan, di mute, dan tidak boleh memotong pembicaraan begitu. Kemudian selanjutnya, pertanyaan yang dibolehkan saat kajian online hanya yang terkait dengan materi pelajaran yang dibahas. Maksudnya bagaimana? Di sesi pertama kita akan mempelajari tentang fikih muamalah pengantar. Kemudian di sesi kedua tentang fikih emas dan perak. Kalau ingin bertanya tentang fikih emas dan perak, silahkan ditanyakan di sesi yang kedua nanti. Jangan kemudian masuk di sesi pertama bertanya tentang emas dan perak. Nah, itu berarti kita bertanya tidak sesuai dengan tempatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi mohon bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan oleh pematerinya. Kemudian yang selanjutnya, nama pada akun Zoom harus sama dan sesuai dengan nama yang digunakan saat pendaftaran. Nah, sekarang saya sudah memegang nama-nama yang sudah mendaftarkan diri, tapi saya masih melihat di partisipan Zoom namanya masih nama yang tidak sesuai dengan namanya begitu. Jadi mohon diganti namanya sesuai dengan nama aslinya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, dimohon untuk menyalakan video selama mengikuti kelas, dan ini hukumnya karena kita ini pembahasannya tentang fikih itu kita tidak terlepas dari wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, menyalakan video selama berlangsung daurah ini hukumnya sunnah begitu kira-kira. Kecuali kalau karena ada uzur yang bisa diterima, silahkan dimatikan, tidak mengapa videonya. Mohon tata tertib ini diperhatikan dan dipatuhi demi kebaikan kita bersama. Kelancaran kelas fikih investasi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu antara pihak penyelenggara dengan para peserta. Selamat belajar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita pelajari. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah hadir pemateri pertama kita di sesi yang pertama, yaitu Ustadz Ahmad Sarwat LCMA yang akan membahas tentang fikih muamalah versus sunnah nabawiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Ini kita masih sesi pertama materi pengantar gitu. Kira-kira kalau kita menggunakan kita motor itu ya, kita panaskan dulu motornya sebelum kita jalankan ngebut begitu. Nah, kita sekarang ini memanaskan mesin kita begitu. Kita membahas tentang fikih muamalah versus sunnah nabawiyah. Maksudnya bagaimana tentang tema ini? Waktu dan tempat kami persilakan kepada antum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian
yang berbahagia. Kajian kita yang pertama ini temanya adalah fikih muamalah versus sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fikih muamalah versus sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini dibikin head to head, dibikin berhadap-hadapan? Karena dalam kenyataannya memang seringkali bertabrakan antara fikih muamalah dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kayak apa itu bertabrakannya dan bagaimana kemudian kita mengambil kesimpulannya? Ya, beberapa menit atau beberapa jam ke depan ini kita akan membahas ya. Nanti akan kita buka sesi tanya jawab juga dan termasuk saya juga akan memberikan pertanyaan soal yang harus dijawab gitu ya. Jadi sebagai bukti bahwa sudah ikut sesi yang pertama Dan sudah paham juga begitu ya. mudah-mudahan. Nanti kan jawabannya jadi ketahuan ya. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu problematika yang paling mendasar dalam belajar fikih muamalah di hari ini itu adalah dia sangat bertentangan, ya, fikih muamalah itu sangat bertentangan 180 derajat dari fikih ibadah. Itu poin nomor 1. Prinsipnya sangat bertentangan, tabrakan, head to head. Misalnya begini ya, saya kasih contoh. Dalam fikih ibadah, ya taruhlah kita sholat, kita haji, kita wudhu, mandi janabah, tayamum, itu kan fikih-fikih ibadah ya, ritual-ritual itu. Itu kan prinsip dasarnya, ya, bahwa segala bentuk ritual ibadah itu kita harus ittiba, ikut apa yang Nabi ajarkan, ikut apa yang Nabi contohkan. Prinsip dasarnya adalah wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apapun yang Nabi atakum yang bawakan kepada kalian, apa yang Nabi sampaikan pada kalian, fakhudhuhu, ambil. Karena prinsip dasarnya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan. Nabi itu diutus ke muka bumi untuk dijadikan suri tauladan, untuk diikuti, untuk kita jadikan panutan. Gitu kan? Nah, maka detail-detail ibadah kita semua harus mengacu pada Rasulullah, tidak boleh ngarang, tidak boleh improvisasi, tidak boleh ya istilahnya disesuaikan dengan realitas zaman dan sebagainya, itu nggak boleh. Ya. Jadi misalnya nih, sholat itu oleh Nabi itu sudah dikunci, nggak bisa bergerak kita. Sholat ya begitu udah. Nabi kunci dengan sebuah kalimat yang tegas ya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kalian itu sholatlah seperti persis kalian lihat aku sholat itu kayak gimana. Begitu, iya begitu. Ruku ya ruku, sujud ya sujud, ya kan? Duduk tawarruk, iftirosh, apa segala macam, ya kayak gitu. Nggak usah tanya maksudnya apa, maknanya apa, gunanya apa, nggak penting. Yang penting kerjakan persis seperti itu. Kalau mau diterima. Itu prinsip dalam ibadah, fikih ibadah. Nah, begitu juga ketika kita bicara tentang apa? Ibadah haji misalnya. Nabi itu tawaf, muterin Ka'bah 7 kali. Ya kan? Sa'i, muterin Safa Marwah 7 kali. Bahkan ini yang paling unik Ustaz Syafri. Ya. Oh, antum belum pernah pergi haji ya. Itu ada ritual yang namanya jumroh, jamarot. Ya, ada 3 titik itu, ada ula, wuspo, dan akobah. Kita itu disuruh nyari batu itu dari kemarin, dari tadi malam, mencari batu kerikil. 7, 7, 7. Hari pertama. Hari kedua 7, 7, 7. Begitu kan? Terus, jadi jumlah batunya ada sekian banyak. Nanti pada waktu kita melewati jumlah ula, wuspo, dan akobah, kita disuruh ngelempar. Saya mau tanya, ada yang tahu nggak apa maksudnya ngelempar itu? Menurut antum apa kira-kira? Ya ngikut saja berarti. Ya ini jangan nanya, jawabnya jujur. Jawabnya pura-pura nggak tahu gitu dong. Ngelempar setan gitu, ya kan? Ngelempar setan. Kebanyakan kita kan begitu.
lempar setan. Jadi jumroh Aqobah Ula Wusto itu katanya ngelempar setan dengan kerikil 7 kali. Gitu kan. Padahal kalau memang benar yang dilempar itu setan, setannya bego banget berarti. Kenapa bego? Iya gimana kagak bego? Udah tahu ada 3 juta jamaah tiap hari datang ke situ. Ya selama 3 hari kan, 10, 11, 12 bahkan 13 yang nafar sani. Semua orang ngelemparin dia pakai batu. Ngapain masih di situ aja? Ngeles kek, ya kan? Pindah kek gitu. Ngapain dia masih di situ aja? Nah, itu kalau memang judulnya begitu. Kan harusnya setannya bilang, "Bego lu pada kenapa? Gua kagak di situ, gua di sini, gua lagi ngeles." Kan begitu harusnya. Tapi ternyata enggak. Lagian kalau emang bener itu setan, kenapa ngelemparnya cuma pakai kerikil? Kenapa nggak pakai ambil M16 dan kita tembak biar mati itu setan gitu kan? Kenapa cuma dilempar pakai batu? Kecil banget. Kan kagak sakit. Ibarat kata tuh setan dilempar kayak gitu, dia cuma cengar-cengir aja. Lu kok kagak kesakitan? Gelik-gelik doang gitu kan, dilemparin sama batu. Itu kalau kita pakai logika. Ya kan? Ternyata bukan pakai logika. Ini adalah manasik. Kata Nabi, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dari aku tata cara manasik haji kalian. Kalian lihat aku muterin Ka'bah, iya kayak gitu, puterin. Kalian lihat aku Safa Marwa bolak-balik ikutin. Kalian lihat aku melontar jamroh, ikutin. Maksudnya apa? Enggak penting. Yang penting ikutin aja persis. Karena begitulah prinsip dasar yang namanya fikih ibadah. Ngikut, ittiba. Bahasa kita tuh, lu udah pokoknya pasrah bongkoan, kata orang Jogja itu. Ya, wis pokoknya pasrah bongkoan wae gitu. Ibarat kata ya Nabi Nabi mau nungging, Nabi mau nyungsep, Nabi mau apa ya kita udah ikut gitu. Nabi nyium Hajar Aswad, ya nyium Hajar Aswad juga. Itu kalau nggak salah Umar atau Ibnu Umar yang bilang ya. Umar ya? Apa Ibnu Umar? Ya pokoknya antara dua itulah gitu. Kalau seandainya saya nggak ngelihat Nabi cium kamu, ngapain juga nyium-nyium Hajar Aswad ini? Dari dulu udah sering tuh nyembah-nyembah berhala, ya kan? Sekarang pakai nyium-nyium pula, gitu kan? Ntar jadi syirik gitu istilahnya kan? Tapi karena Nabi mencium, ya dia nyium juga. Buat apa? Tahu, pokoknya begitu Nabi ya begitu udah. Itu prinsip yang namanya fikih ibadah, ittiba. Dan dari nabinya berarti tauqif. Nabi sudah membuatkan contoh tauqif gitu ya, ditetapkan oleh Nabi dan buat kita adalah ittiba. Ngikut Nabi. Itu prinsip. Nah, ketika kita bicara fikih muamalah 180 derajat berubah kaidahnya. Berubah. Jadi di sini nanti banyak orang yang pada kecelek, pada kesasar, pada kebingungan. Tidak bisa bedakan mana fikih ibadah, mana fikih muamalah. Problem dasarnya itu ya. Nah, itu problematika paling dasar. Orang tuh pada puyeng, pada kelayangan, pada pusing itu gara-gara dia nggak bisa bedakan. Ini ibadah, apa ini muamalah? Itu prinsip dasar yang selama ini tuh berantakan. Jadi ya kacau. Bagaimana kacaunya? Ini masalah muamalah, tapi dia melihatnya dengan kacamata ibadah. Harus persis seperti Rasulullah. Padahal praktek itu di masa Rasulullah tidak ada. Atau kebalik. Sekarang ada, di masa Rasulullah kan tidak ada. Atau kebalik, di masa Rasulullah ada, tapi setelah itu sudah tidak ada lagi prakteknya. Terus dia mau hidupin dengan pendekatan semua harus ittiba pada Nabi. Cara dagangnya, cara jualannya, cara pinjam meminjam dan sebagainya harus kayak Nabi gitu. Ya nggak bisa. Kenapa? Ini bukan masalah ritual ibadah, tong. Ini masalah muamalah. Dua hal yang berbeda. Nggak bisa disamain. Saya kasih contoh. Ya. Ini muamalah yang belum masalah harta. Masih muamalah yang keseharian. Ya. Nabi itu tinggal di Mekah, di Madinah. Di tahun berapa? Lahirkan 571 Masehi, diangkat jadi Nabi 610. Pola hidup masyarakat Mekah Madinah di masa itu ya belum mengenal yang namanya septic tank. Antum tahu nggak septic tank? Ya. Apa? Pembuangan kotoran itu. Iya, maksudnya begini. Penampungan. Kita punya kamar mandi di dalam rumah. Nah, di dalam kamar mandi itu ada kloset. Ya kan? Tahu kloset kan? Tempat
buang air besar, baik yang jongkok atau yang duduk, ya kan, gitu. Jadi mohon maaf nih ya, buangnya di situ, tapi dia disalurkan lewat saluran pembuangan tuh masuk ke dalam septic tank. Ya. Kita tuh nggak usah keluar rumah, nggak kayak di kampung zaman dulu kan. Kenapa nih? Ente kalau matanya kemana-mana, saya lagi ngomong sama ente, saya jadi nggak konsen. Udah, nggak mau lihat kemana-mana lagi kan? Oke, gini. Apa tadi saya ngomong apa? Lupa. Septic tank. Ingat aja septic tank. Gini, kalau di kampung, zaman dulu, kita belum punya WC dalam rumah. Mohon maaf nih, kalau mau buang air besar, kita kemana? Keluar kan? Ke sawah, ke kebun, ke kali, gitu kan? Nah, kayak gitu tuh di masa Rasulullah. Nggak ada kamar mandi di dalam rumah, nggak ada kloset buat BAB di situ. Kemana? Keluar rumah. Tapi bukan di depan rumah juga, jalanan, orang injak ntar jadi urusan gitu kan. Jadi bukan di komplek perumahan, keluar dari komplek perumahan di padang pasir. Gitu. Maka WC-nya Nabi, ini WC yang sesuai dengan sunnah ya, itu luas, seluas langit dan bumi. Karena tidak ada temboknya, tidak ada langitnya, ya kan? Tapi dihias dengan bintang-bintang. Itu mohon maaf ya, kalau di zaman Nabi orang buang air besar tuh nungguin malam. Kalau siang malu sama onta. Malam biar nggak kelihatan, maksudnya begitu. Nah, bayangin Nabi, para sahabat itu semua nggak ada yang buang air besar di dalam rumah, di dalam kamar mandi, di luar. Itu kan sunnah Nabi, ya kan? Nah, saya mau tanya lagi. Bayangin kalau kita, mohon maaf nih, buang hajat di padang pasir di luar, itu kira-kira ceboknya pakai apa? Pakai pasir berarti. Gatel. Jajal ini pakai pasir loh, nggak gatel. Pakai batu. Itu hadisnya sahih. Nabi menyebutkan dalam hadis sahih Bukhari itu ya, kalau kalian ya mau ke dalam khala, masuk ke dalam khala. Istilahnya khala, bukan hammam, bukan dauratumiyah, bukan. Kalau kita kan ngomong bahasa Arab sekarang, mau ke WC kan kita bilang hammam atau dauratumiyah. Nabi nggak kenal dauratumiyah atau hammam. Nabi menyebutnya khala. Tahu nggak khala itu artinya apa? Tempat yang Al-makan alladzi yakhlu anhun nas. Tempat yang sepi dari manusia. Ya padang pasir. Makanya doanya juga pas itu. Di padang pasir kalau tengah malam ada apaan? Setan laki, setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, gitu kan? Itu kaitannya. Biar nggak dirasukin sama setan di padang pasir tengah malam dia begitu kan. Wow, bisa kesambet itu. Makanya doanya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, gitu kan? Nah, Nabi mengatakan apabila salah satu di antara kalian ada yang mau masuk ke khala, ya, ke tempat buang air yaitu di padang pasir, maka dia harus membawa 3 batu sebelumnya. Suruh bawa 3 batu dulu. Cari dulu batu baru ke sono. Soalnya kalau udah, mohon maaf, udah buang, baru nyari batu, grepek-grepek gitu bahasa Betawinya, itu bisa jadi yang kepegang bukan batu. Yang kepegang kotorannya dia sendiri. Yang udah atau kotoran onta gitu kan. Nah, iya. Kan pernah itu Anas bin Malik disuruh sama Nabi cariin. Dia dapat cuma 2, satu lagi nggak dapat. Apaan nih? Kasih aja sama Nabi dipegang. Ya, buyar. Hadza riksun kata Nabi. Ini kotoran gitu, kotoran onta gitu kan, nggak bisa buat cebok. Ceboknya itu pakai batu. Saya tanya, buang hajat di tengah padang pasir, ceboknya pakai batu. Sunnah apa bukan? berarti sunnah. Sunnah. Ya sunnah kan segala-segala yang dikerjakan oleh Nabi. Perkataan, perbuatan, takrir itu kan semua sunnah. Gitu. Oke, kalau itu dibilang sunnah Nabi. Sekarang, saya tanya, ada nggak umat Islam hari ini yang menjalankan sunnah Nabi yang itu? Ada nggak? Yang paling panjang dah jenggotnya? Atau yang paling hitam jidatnya? Atau yang paling cingkrang celananya? Saya tanya, pernah nggak di jalanan atau di padang pasir begitu dan ceboknya pakai 3 batu? Pernah nggak? Kalau nggak, jangan ngaku sebagai ahli sunnah. Enggak, belum nyunah ente tuh buang air besarnya. Masih bid'ah, dolalah, finnar itu loh. Ya kan? Masih dolalah itu, masih sesat itu. Pasti dia akan jawab, ya tapi kan yang begitu nggak terlalu sunnah. Iya, makanya itu namanya muamalah, Om. Gitu loh. Itu bukan ritual ibadah, itu muamalah. Kalau muamalah nggak harus persis kayak Nabi. Di zaman Nabi di padang pasir. Kenapa sekarang kita nggak buang hajat di padang pasir nggak pakai batu? Karena itu bukan masalah ritual ibadah. Apa urusannya buang hajat ibadah? Ya mungkin kalau baca doanya iya, tapi waktu ngedennya enggak.
gitu. Waktu cebok enggak. Ya mungkin Tempatnya, ceboknya iya, ceboknya dalam eh, arti istinja ya kan, ya bersih dari najis. Iya, tapi nggak harus, bukan ritual ibadah dalam arti setiap satu desah nafas diganjar dengan 10 kebajikan kan? Bukan, itu bukan ritual ibadah gitu loh. Sehingga tempatnya nggak harus di padang pasir dan ceboknya nggak harus pakai batu gitu loh. nggak harus nunggu waktu malam juga. Nggak harus gitu. nunggu di waktu malam juga, nggak harus di bawah bintang-bintang gitu Nah. loh. Di mana aja, yang penting prinsipnya apa? Prinsipnya jangan ngotorin lingkungan. Anda kalau mau ikut sunnah, terus pengen buang hajatnya di luar rumah, ya tapi ya jangan di depan rumah juga, tempat orang lewat. Nah itu ngawur gitu kan. Nah, kenapa Nabi di tempat yang kosong? Intinya biar orang nggak terganggu. Oke, kalau emang nggak terganggu, sekarang ada teknologi. Teknologinya adalah orang bisa buangnya di kloset, ya di jamban, yang ada septic tanknya dan masuk ke dalam septic tank. So prinsipnya sama dengan Nabi. Jangan mengganggu orang dengan bau-bau najis yang nggak benar itu, walaupun melakukannya di dalam rumah. Itu bukan ritual ibadah, itu muamalah. Jadi bagaimana mendesain prinsip dasarnya itu loh. Nah kalau ditanya, kenapa nggak di luar rumah? Kenapa di dalam rumah? Karena prinsipnya yang penting bukan di luar rumahnya, bukan di padang pasirnya. Prinsipnya adalah gimana biar najisnya ini nggak mengotori kita. Itu poinnya kan, harus dapat kan. Kenapa nggak pakai batu 3 biji? Kenapa pakai air? Karena prinsipnya bukan batunya. Batu itu bukan ritual. Kenapa pakai batu? Ya karena di zaman Nabi adanya batu di padang pasir. Mana ada ember, apa, keran gitu kan nggak ada. Adanya batu, ya udah pakai batu. Tapi ketika ada ember, ada keran, ada sprayer, ada apa, dan dia bisa lebih bersih dari sekedar batu, why not? Ya kan? Pakai air. Iya. Jadi batu itu tidak ada ritual-ritualnya. Pakai air ya bisa. Jadi kita ngambil prinsipnya, bukan jogrogannya, gitu, bukan tongkrongannya. Tapi prinsipnya apa yang mau kita ambil? Itu dalam bab muamalah. Oke ya. Beda sama sholat. Gitu. Nggak bisa. Sholat sekarang kita jangan 4 rakaat deh. Kan inti dari sholat itulah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang penting kita nggak usah melakukan perbuatan keji dan mungkar, karena tujuan dari sholat itu adalah terhindar dari keji dan mungkar. Jadi orang baik-baik aja, banyak senyum, banyak tidak sombong, rajin menabung, gitu kan, gitu-gitulah ya. Kan tujuan akhirnya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Enggak usah pakai sholat, yang penting tidak fahsya, tidak mungkar. Gimana? Masuk neraka. Iya kan? Iyalah masuk neraka ya. Bukan begitu. Ini sholat 4 rakaatnya itu penting gitu, walaupun nggak ada maknanya gitu. Bahkan walaupun tujuannya nggak tercapai. Sholat tapi nyolong. Tanha anil fahsya'i wal munkar enggak kan? Sholat tapi korupsi. Tanha anil fahsya'i wal munkar apa enggak? Enggak kan? Tapi sholatnya sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena emang ritualnya itu yang harus. Kan begitu. Jadi dalam ritual ibadah itu nggak penting lagi tujuannya. Bagus sih kalau tercapai tujuannya, tapi ini ritual-ritual gerakannya ini harus. Walaupun tanpa makna. Nah, kebalikannya dengan fikih muamalah. Yang penting prinsipnya, nah gitu kan, prinsipnya jangan sampai begini, jangan sampai begini, sampai begini. Teknisnya lu atur dah. Nah gitu. Teknisnya itu ada kalimat dalam bahasa Arab pesantren. Allahumma turja. Ya Allah atur aja. Gitu. Tapi prinsipnya jangan sampai apa? Kalau tadi mau contohnya buang air besar tuh ya, prinsip dasarnya adalah jangan sampai belepetan di najis kan gitu. Jangan sampai bikin najis kemana-mana. Jangan sampai ada sisa-sisa yang ada di tubuh, di pakaian dan sebagainya, maka harus cebok, harus begini, harus begini, harus begini gitu kan. Ada ritualnya tapi nggak menjadi prinsip dasar. Ya misalnya kalau di padang pasir sebaiknya sih jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Iya, tapi ketika udah di dalam kamar mandi mau ngadep mana aja nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Karena prinsipnya di situ ketahuan gitu ya. Baik, itu kan muamalah yang sifatnya keseharian. Nah, sekarang kita akan mengkhususkan muamalah yang sifatnya duit, uang, ya kan? Harta, akad gitu, berbagai macam jenis akad, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya gitu kan. Nah, itu namanya sama-sama keluarga besar muamalah. Ya muamalah itu begitu juga. Jadi bukan ritualnya yang kita ambil, tapi prinsipnya gitu. Jangan disamakan dengan fikih ibadah. Gitu ya. Itu baru poin 1. Baru poin 1. Oke, sekarang saya akan kasih contoh ya. Kita kalau nggak dikasih contoh tuh kurang
kurang jelas ya. Iya. Tadi udah ada contoh tapi kan bukan muamalah ya. Sekarang yang muamalah. Saya akan masuk contoh muamalah itu adalah dalam hal ini setiap kita bermuamalah dengan orang lain, dengan pihak kedua. Kita ini pihak pertama, ada pihak kedua ya. Apa itu jual beli, apa itu sewa menyewa, ya kan? Macam-macam segala macam muamalah pasti tidak pernah lepas dari yang namanya uang. Fikih muamalah itu fikih uang, alat tukar. Kita belanja ya kan ke pasar itu modalnya duit. Ya kan? Beli sesuatu pakai duit ya kan? Terus apa dan sebagainya gitu. Tapi begini jamaah sekalian. Ada yang tahu nggak? Ketika Nabi SAW dan para sahabat bermuamalah, berdagang, berjual beli dan sebagainya, itu yang digunakan sebagai alat tukar itu, duitnya itu ciptaan siapa? Ciptaan siapa duitnya? Siapa yang bikin duit itu? Anda tahu nggak? Kan pakai dinar dirham gitu kan? Saya tanya, itu yang bikin dinar, yang bikin dirham itu siapa? Apakah pertanyaannya ini ya? Sebelum Nabi diutus, belum ada dinar dirham. Dan begitu Nabi terima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu Nabi kemudian menciptakan dinar dirham. Apakah begitu? Ataukah dari sebelum Nabi lahir sudah ada dinar dirham? Oke. Gimana coba dijawab? Sudah ada duluan, apa Nabi yang menciptakan? Mungkin sudah ada, Ustaz. Bukan Karena mungkin. muamalahnya sebelum Nabi jadi Rasulullah udah ada muamalah seperti itu. Dan mereka sudah berjual beli pakai dinar dirham. dan asal tahu aja. Disebut dinar, itu bukan sebutan. Dinar itu adalah benda berbentuk koin yang terbuat dari emas. Oke, itu dinar. Itu dinar. Kalau dirham, benda yang terbuat dari perak berbentuk koin. Gitu kan? Nah, nilainya itu berdasarkan beratnya, bukan berdasarkan yang tertulis di situ. Beratnya. Iya, ente punya duit berapa dinar? Nah, itu dihitung kepingnya 1 2 3 4. Ini satu keping ini dengan keping yang lain tuh beratnya sama. Ya, seberat itu namanya 1 dinar. Jadi nggak peduli dengan yang tertulis di situ dan malah nggak ada angkanya. Nggak ada angkanya. Oh iya, kalau sekarang kan ada teksnya, ada angkanya 1000, 2000, 3000, ada angka nominal. Makanya itu disebut dengan nilai nominal gitu kan. Nah, kalau di dinar, dirham itu nggak ada angkanya. Jadi tahunya ini berapa? Ya dari berapa biji, tapi satuannya jelas itu dinar segitu itu, dirham segitu itu. Kalaupun nanti ini diproduksi oleh siapa? Biasanya kalau dinar di masa Nabi itu diproduksi oleh kerajaan Romawi. Orang-orang di Romawi itu biasa berjual beli dengan menggunakan dinar. Dan orang-orang di Persia berjual beli dengan menggunakan dirham. Makanya dikasih gambar sesuai dengan gambar rajanya. Jadi Nabi Muhammad tuh kalau di kantongnya ada duit 1 dinar, kan pernah nih Nabi ngasih duit 1 dinar kepada Urwah Al-Bariki. Urwah, tolong beliin saya kambing buat kurban. Ini duitnya 1 dinar, beliin ya. Itu duitnya tuh emas gitu ya. Ada gambar Raja Romawi. Ada gambar Raja Romawinya. Gitu. Pertanyaannya gini, kenapa gambarnya bukan gambar Nabi Muhammad? Karena ini ciptaan orang Romawi gitu ya. Ya, selain itu juga nggak boleh kan gambar Nabi kan? Ya. Kenapa gambarnya bukan gambar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Ya nggak boleh juga sahabat digambar. Nanti ada gambarnya orang Islam tuh setelah zamannya Khilafah Bani Umayyah, yaitu di zamannya Abdul Malik bin Marwan. Baru dia ngegambar wajahnya. Tahu diomelin apa enggak tuh zaman itu ya? Tapi yang jelas tuh gambar wajahnya dia. Tapi di zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, enggak ada. Gambarnya gambar Raja Romawi. Antum tahu nggak agamanya Raja Romawi itu apa agamanya? Kristen. Nyembah siapa? Nyembah Nabi Isa. Nyembah Bunda Maryam. Ya kan? Mereka telah menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan orang Arab itu tidak menyembah berhala kecuali niru dari orang Kristen. Jadi ada Lata, Mana, Uzza, Hubal dan 360 berhala itu copy paste dari orang-orang Kristen. Gitu loh. Nah, orang Kristen yang syirik itu, ya kan syirik itu kan orang Kristen itu di zaman Nabi ya. Itu mereka kalau bermuamalah pakai dinar. Kok bisa Nabi jadi pakai dinar? Gara-garanya orang Quraisy itu punya kebiasaan berdagang
rihlatas syita'i washaif. Nah, di musim dingin, di musim panas, mereka kalau lagi musim panas ke negeri Syam, ke Romawi kan, ketemu tuh. Nah, mereka tukar-menukarnya pakai dinar. Gitu, ya kan? Nanti kapan lagi mereka dagang lagi ke Persia, kemana-kemana, ketemu dengan dirham. Jadi di Madinah, di Mekah, dua alat tukar dinar dan dirham itu beredar. Gitu. Beredar dan digunakan oleh Nabi. Dan uniknya adalah, Ustaz Syafri, sampai kemudian Nabi wafat, diteruskan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pernah sekalipun Nabi atau para sahabat itu berupaya memproduksi mata uang sendiri. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa syariat Islam tidak mengenal mata uang sendiri. Tidak ada mata uang syariat Islam, itu tidak ada. Yang ada tuh mata uang orang kafir, orang Kristen, dan orang Persia. Persia itu agamanya apa? Majusi, menyembah api. Para penyembah api itu kalau bermuamalah dengan menggunakan dirham, perak. Itu yang dipakai sama Nabi oleh para sahabat. Sampai mereka wafat semua, tetap mereka pakai itu dan tidak pernah bikin mata uang sendiri. Jadi kalau ada orang bilang ini mata uang Islam, dia nggak ngerti sejarah, nggak ngerti sirah nabawiyah, nggak pernah Nabi itu menciptakan mata uang. Tetap yang Nabi kantongin di kantongnya itu gambar Raja Persia atau gambar Raja Romawi. Islam itu tidak pernah menciptakan mata uang, nggak pernah. Setidak-tidaknya di masa Nabi dan di masa para sahabat. Baru nanti di zaman Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan ikut-ikutan, gitu. Kenapa harus raja dia? Gua aja catak dia, gitu. Tapi prinsip dasarnya tetap itu dinar dirham ya seperti itu, seperti yang ada di Romawi, seperti yang di Persia. Jadi keliru orang ketika bilang kembali kepada muamalahnya Rasulullah pakai dinar dirham. Mas, ingat Mas, Rasulullah lahir dinar dirham udah ada. Dan itu milik orang kafir. Dan sampai Nabi diangkat jadi Rasul utusan Allah, sampai beliau wafat usia 63, belum pernah sekalipun Nabi bilang, jangan pakai. Kita ganti pakai mata uang Islam. Nggak ada itu. Belum pernah ada. Cari sampai botak di hadis semua. Mana ada Rasulullah menciptakan mata uang sendiri. Nonsense. Nggak paham, tapi sok tahu. Banyak yang kayak gitu. Nggak paham, tapi sok tahu. Dia bilang, kembali kepada mata uang Islam. Itu bukan mata uang Islam, Mas. Itu mata uang orang kafir. Penyembah Yesus, penyembah api. Itu mata uangnya orang Majusi, itu dirham itu. Justru kalau kita mau bilang kembali kepada dirham, itu mata uang kafir. Boleh nggak pakai mata uang kafir? Harusnya nggak boleh. Harusnya. Tapi Nabi kan pakai. Gitu. Sahabat pada pakai. Ya udah berarti pakai dah, nggak apa-apa. Dan nggak pernah mereka itu menciptakan mata uang sendiri, nggak pernah gitu. Misalnya mata uang misalnya Rasulullah nih ya, mulai hari ini kita nggak usah pakai mata uang mereka, kita pakai mata uang kita namanya mata uang sunnah, nggak ada. Kalau kalender ada di zaman Umar, ya kan? Kita bikin kalender sendiri, ya, gitu. Tapi kalau mata uang alat tukar nggak ada, tidak pernah ada sejarah umat Islam bikin mata uang sendiri. Ketika Abdul Malik bin Marwan bikin mata uang, tetap aja namanya dinar, tetap aja namanya dirham, cuman wajahnya dia aja yang dipasang di situ. Dia nggak menciptakan, dia nerusin aja apa yang sudah ada, gitu ya. Itu satu hal. Ini kadang-kadang orang nggak ngerti nih begini-begini. Dia pikir dinar, dirham, mata uang syariat Islam. Bukan, itu mata uang kafir. Tapi kok dipakai sama Nabi? Ya, karena nggak ada masalah, gitu loh. Nggak ada masalah dipakai sama Nabi. Karena nggak ada masalah, dan kemudian ketika zaman berubah, sekarang kan sudah nggak pakai mata uang dinar dirham, pakai uang kertas yang ada nilai nominalnya, ya nggak masalah juga, gitu, nggak ada masalah juga. Di mana masalahnya? Nggak ada masalah juga. Sama-sama alat tukar, gitu. Sama-sama alat tukar, disesuaikan dengan zamannya. Zamannya berubah. Zaman Nabi orang haji dari Madinah ke Mekah naik onta, muamalah kan. Nah kalau sekarang ada nggak yang naik onta? Nggak ada. Naik GMC. Mobil, naik bis, ya kan, naik sapo gitu, naik rawahil, gitu, naik bis. Ngapain naik onta, gitu kan? Apakah itu melanggar sunnah? Tidak, karena ini bukan masalah ritual ibadah. Walaupun dalam rangka besarnya dalam rangka haji dan umroh, tapi nggak naik onta. Saya nggak pernah lihat tuh dari Madinah ke Mekah naik onta. Kalau ada, saya mau naik. Iya, paket umroh gitu kan.
Jakarta, Madinah, mendarat di Madinah, oke, naik pesawat lah ya. Nah, tapi baik jamaah haji sekalian, besok kita akan berangkat ke Mekah dan kita naik unta gitu. Wah, seru itu. 10 hari perjalanan itu naik di padang pasir pakai onta. Kan seru kan? Mekah Konvoy Madinah gitu. konvoy. Wah, kayak zaman Nabi banget gitu. Tapi wallahi saya nggak pernah melihat ada orang naik onta di zaman sekarang. Mereka naik rawahil, mereka naik satpo, mereka naik bus gitu. Sekarang malah udah diciptakan kereta api gitu. Bahkan saya dulu awal-awal tuh haji umroh tuh naik pesawat dari Madinah ke Jeddah, naik pesawat gitu loh. Iya, cuman 40 menit baru udah sampai gitu kan. Nah, artinya kan masalahnya ini bukan masalah ritual ibadah. Jadi nggak ada tur travel haji umroh yang menawarkan paket Madinah Mekah dan bolak-baliknya itu kita naik onta ya, nggak ada. Kalau biker ada di sana pakai moge gitu kan, dari Mekah ke Madinah ke Jeddah kemana banyak, tapi onta nggak ada. Ya, kalaupun mereka mau pakai jeep itu bisa, tapi nggak pakai onta juga lah, itu intinya. Karena zamannya berubah, lagi ngapain pakai onta, susah. Nyari makannya di mana? Nyari makannya orangnya mau di mana, dan nyari makan ontaknya bagaimana, kan susah itu, nggak bisa. Nah, malah gitu juga. Di zaman Nabi pakai dinar dirham. Nah, hari ini kita pakai uang kertas, itu nggak ada urusan. Bukan ritual ibadah juga. Jangan kesasar, jangan keder, jangan puyeng, jangan kelayangan. Ini sesuatu yang sudah memang begitulah keadaannya, gitu ya. Ini sudah muamalah begitu kan. Iya. Itu poin penting ya. Nah, jadi ini contoh yang nomor 1 nih ya, contoh bahwa dalam muamalah bahkan Nabi memakai sistemnya orang kafir yang sudah established dan sama sekali tidak diotak-atik oleh Nabi. Itu contohnya 1. Tapi kadang-kadang, ini nomor 2 nih sekarang, kadang-kadang ada juga yang sistem muamalah orang kafir, tapi oleh Nabi kemudian nggak dihapus, nggak dibuang, nggak diganti, dibiarin aja, cuma dengan sedikit ada adjusting, ada sedikit penyesuaian. Kalau yang dinar dirham itu sama sekali nggak diotak-atik, dipakai terus gitu, ya kan? Nah, kalau yang kedua ini milik orang kafir muamalahnya, tapi oleh Nabi tidak dihapus, tidak dirubah, tidak apa, cuma disesuaikan pada bagian-bagian tertentu. Ya, contohnya adalah akadnya yang dilakukan oleh petani kurma yang ada di Madinah. Madinah itu kan daerah penghasil kurma, ya kan? Dan penghasilannya petani kurma dari mana? Ya dari jual kurma lah, ya kan? Dari jual kurma. Ah, kalau cuman jual-jual kurma sih biasa lah gitu. Cuman sekarang begini, ini model akad yang luar biasa. Petani kurma di Madinah itu sudah bisa menjual kurmanya walaupun belum panen. Oh, masih di pohonnya? Bukan, belum ada buahnya sama Malah sekali. belum ada buahnya. Belum ada buahnya. Dan dia bisa menjual untuk panen yang 2 tahun lagi. Kan panen setiap tahun. Setiap Agustus panen. Jadi dia sudah jual. Panen Agustus tahun ini, saya jual ke ente. Udah terima duitnya cash. Sudah sah akadnya, sudah terjadi jual beli. Cuman barangnya nunggu ntar bulan Agustus ya. Nah, Agustus tahun depan, saya jual kepada ente. Sini duitnya, udah sah. Tunggu ya, 2 tahun lagi. 3 tahun ke depan, saya jual kepada ente. Itu jangankan buahnya, bunganya saja belum ada. Apa bunga ya yang mau dibuahi jadi buah kan awalnya dari bunga dulu kan. Karena masih 3 tahun lagi, masih nunggu 3 kali panen baru dia bisa ambil kormanya, tapi duitnya udah dibayar sekarang. Oke. Udah cash, udah dipakai, dinikmati, udah buat ya macam-macam lah, buat kawin lagi dan sebagainya gitu. Udah habis duitnya. Tapi dia masih menangguhkan. Nah, itu namanya akad, itu akad salam. Prakteknya di Madinah kayak gitu. Di kita banyak yang kayak gitu. Namanya ijon. Nah, oleh Nabi itu akad salam tidak dilarang, tidak dihapus, dipelihara saja. Hanya ada unsur yang tadi saya bilang itu disesuaikan. Karena di situ ada unsur yang bisa merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Contohnya begini. Iya kalau panen berhasil. Coba kalau panennya gagal. Nah, mau bilang apa? Ya nasib lo, gitu kan? Berarti yang beli kan rugi. Karena dia udah bayar 2 tahun yang lalu, begitu panen dia puso panen. Rugi kan?
Atau dibalik, misalnya panennya berlimpah, ya kan? Ya, girang ini yang beli. Cuman yang punya pohon, aduh, Harusnya bisa lebih. harusnya bisa lebih kan? Nah, Tapi udah dipatok segitu harga, mau bilang apa? Nah, ini kan namanya gharar. Nah, ghararnya ini yang oleh Nabi itu dikasih pembatas, gitu. Oke, kalau kalian mau bikin jual beli model kayak gini namanya salam atau salaf, well yuslif kata Nabi. Tapi dengan syarat ya, terukur. Bukan semua hasil panen itu jadi milik ente, enggak. Jadi saya petani kurma, ente mau beli, oke, saya jual kepada ente, itu hasil panen saya sih, tapi terukur. Kalau orang Mekah, Madinah tuh ada yang mengukurnya pakai volume, ada juga yang mengukurnya pakai berat. Ada wazan, ada kail. Kalau wazan tuh kalau kita kilogram gitu kan. Nah, itu dengan wazan. Atau kalau pakai volume berapa keranjang begitu atau berapa box gitu istilahnya, itu namanya kail. Ada wazan, ada kail. Kata Nabi, fal yuslif, ya, silahkan melakukan salaf tapi dengan ada waznin maklum atau ala kailin maklum, gitu. Dengan timbangan atau volume yang disepakati berapa. Kalau kilo 100 kilo, 200 kilo berapa kilo. Kalau box berapa box gitu. Jadi bukan yang panen tuh semua diambil, enggak, tapi harus disepakati berapa gitu. Oke? Dan satu lagi, ila ajalin maklum. Diserahkannya itu harus disepakati. Jangan waduh panen ini gagal. Ya udah kalau itu panen berikutnya. Udah kan panen. Jadi dirubah-rubah nggak boleh, disepakati gitu. Jadi diikatlah jumlahnya dan diikat juga waktu penyerahannya. Sudah silahkan jalan terus. Nggak dirubah, nggak dibuang. Jadi syariat Islam dalam hal muamalah itu tidak perlu menciptakan sistem sendiri. Tapi sistem yang sudah established di masyarakat, yang sudah ada, dijalanin aja. Yang penting jangan sampai terjadi gharar. Gitu loh, ya kan? Yang penting jangan sampai terjadi gharar. Jadi diambil poinnya yang nggak bolehnya itu yang diotak-atik gitu. Bukan semua salah, semua jahiliyah, harus bikin sistem dari mula. Enggak begitu. Enggak begitu. Makanya ini unik ya Ustaz Safri. Kenapa di zaman Nabi punya budak. Para sahabat punya budak. Dan budaknya disetubuhi tanpa dinikahi. Dan kenapa Al-Quran membolehkan hal itu? Padahal budak itu kan bertentangan dengan peri kemanusiaan. Ya kan? Sangat bertentangan. Tapi Nabi punya budak. Dan menyetubuhi budaknya. Nabi punya budak kan? Siapa budaknya? Maria. Ya. Maria al-Qibtiyah. Iya, orang dari Mesir kan, hadiah dari Raja Mukaukes. Budak disetubuhi. Punya anak zina bukan? Bukan, Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad itu Ibrahim, walaupun masih kecil meninggal gitu kan. Seandainya dia nggak meninggal tuh jadi ahli waris itu, gitu kan. Nggak ada Syiah, nggak ada apa, nggak ada Ali, nggak ada Hasan Hussein. Kenapa? Karena ada anaknya Ibrahim, walaupun dari budak. Nabi punya budak, disetubuhi punya anak dan anaknya anak sah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat itu pada punya budak dan pada menyetubuhi budaknya. Padahal perbudakan itu sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Bertentangan dengan peri kemanusiaan juga begitu. Dengan semuanya. Tapi mereka memperbudak manusia. Quran membolehkan. Why? Kenapa? Ini pertanyaan bagus. Kenapa tidak diharamkan semua perbudakan? Tahu nggak kenapa? Kenapa dibiarkan saja ada perbudakan? Sampai berabad-abad itu budak tuh belum lama hilangnya di muka bumi ini. Raja Saudi, Raja Faisal itu masih beli budak dengan semua kekayaannya. Raja Faisal, ingat ya, Raja Faisal kan kalau sekarang kan Raja Salman, sebelumnya Raja Abdullah, sebelumnya Raja siapa? Fahad, ya kan? Terus Raja Khalid, sebelum Raja Khalid itu Raja Faisal. Raja Faisal itu masih ngabisin duitnya untuk bebasin budak yang ada di Jazirah Arabia. Kan belum lama berarti. Belum ada 100 tahun yang lalu perbudakan itu habis. Sepanjang 13 abad perbudakan ada dan umat Islam melakukan persetubuhan dengan budak-budak mereka dan memperjualbeli budak. Dan buktinya bahwa kalau kita ada punya pelanggaran-pelanggaran, siang hari bersetubuh dengan istri misalnya di bulan Ramadan, kan kafaratnya suruhnya bebasin budak. Nah kalau budaknya nggak ada bagaimana? Ya kan? Nah di zaman dulu mereka pada punya budak. Jual beli, diwarisin dan sebagainya, dan itu biangnya itu Rasulullah melakukannya. Pertanyaannya begini, kenapa oleh Rasulullah tidak dihapuskan?
Seperti kalau minuman ya, khamr gitu kan, itu kan haram gitu. Dan sejak di zaman Nabi itu semua khamr sudah dibuang ke jalanan, ya kan? Sampai becek itu jalanan kota Madinah gara-gara semua buang khamr. Tapi kenapa budak masih ada? Tahu nggak kenapa? Unik pertanyaan. Nah, kenapa? Karena begini. Karena budak itu, perbudakan adalah sendi-sendi muamalah. Sendi-sendi ekonomi bangsa. Yang kalau tiba-tiba dipotong perbudakan itu, ekonomi bubar, chaos. Antum bisa bayangkan, orang punya 10 budak, tiba-tiba budak nggak aci, kagak berlaku. Investasi dia hancur loh. Karena budak tuh harganya mahal. Ya. Harga budak, ini contoh kecil ya. Si siapa namanya sahabat Nabi yang dibebaskan oleh Abu Bakar tuh yang lagi disiksa sama tuannya, Bilal. Itu waktu dibebasin sama Abu Bakar, tahu nggak berapa harganya? Mi'atu dinar. Mi'atu dinar. Berapa? 100 dinar. Nggak kebayang kalau kita berapa ya. Saya kasih gambaran yang sederhana. Di zaman Nabi, Nabi berkurban beli kambing 1 dinar. Berarti kalau mi'atu dinar itu ya 100 kambing lah gitu kan. Sekarang kita uangkan. 100 kambing itu berapa duit kalau rupiahnya? Berapa? Ya, anggap 1 kambing 3 jutaan. 3 juta kali 100? Berarti ya 300 juta. 300 juta. Harga 1 orang budak. Kalau dia punya 10 budak, berarti investasi yang terbenam pada 10 budak itu berapa duit? 1 budak 300 juta. Kali 10 kan 3 M. Kalau tiba-tiba ayat Quran turun, budak nggak berlaku. Jatuh miskin dia. Jatuh miskin dia. Ya kan? Nah, oleh karena itu, menghapus perbudakan bukan kayak menghapus komer. Enggak. Menghapus perbudakan tuh dengan sistem syariat Islam tuh pertama ya, pintu ke arah perbudakan ditutup. Ya kan? Semua pintu ditutup. Nah, tapi perbudakannya masih jalan dulu. Ya, namanya perbudakan melanda seluruh dunia gitu kan. Semua pintu ke arah perbudakan ditutup dan semua pintu dari perbudakan keluar itu dibuka semua. Misalnya nih, laki-laki merdeka nikah dengan budak perempuan. Lahir anaknya bukan budak, otomatis merdeka, gitu kan? Walaupun disebut dengan mawali gitu kan. Itu satu. Yang kedua, setiap kali ada pelanggaran, bebasin budak. Dia punya budak 10, ngelanggar mulu, habis budaknya. Salah sendiri lo kenapa ngelanggar mulu, gitu ya kan? Tapi kan itu kesalahan dia yang lakukan, makanya dia harus hati-hati. Wah, nggak boleh ngelanggar. Ntar dia janji kan kalau dia sumpah itu kalau ngelanggar kan fatahriru raqabah, bebasin budak, gitu kan? Jadi membebasin budaknya itu secara sistemik gitu, bukan dibatalkan begitu saja, gitu kan? Nah, kira-kira seperti itu juga muamalah yang lain oleh Nabi itu nggak langsung dibatalin begitu, karena kalau sebuah praktek muamalah yang sudah berlangsung berabad-abad di tengah masyarakat tiba-tiba bilang haram, bubar. Makanya akad salam tuh nggak dibubarin sama Nabi, biarin aja. Gitu. Yang penting kan prinsip-prinsip dasarnya itu disesuaikan dengan semangat ruh Islam. Tidak boleh ada gharar. Ya kan, tidak boleh ada zulm gitu misalnya. Nah, itu yang harus kita ketahui terkait dengan masalah karakteristik muamalah di masa Rasulullah. Nah, yang ketiga, ini menarik lagi nih ya. Tadi kan 2 poin ya. Yang poin pertama itu dinar dirham. Itu sistem jahiliyah yang dipelihara oleh Nabi, nggak dirubah sama sekali, dipakai, gitu kan? Kalau yang kedua, sistem jahiliyah dipelihara oleh Nabi, tapi beberapa tuh disesuaikan. Tapi ada juga sistem jahiliyah dipelihara oleh Nabi, tapi mohon maaf, sistem itu sendiri yang bubar. Bubar. Sudah nggak ada lagi di zaman berikutnya. Sudah nggak ada lagi. Saya kasih contoh nih. Di zaman Nabi, selain orang berjual beli dengan menggunakan emas, perak, dengan dinar dirham, yang banyak juga itu adalah orang jual beli dengan menggunakan benda yang sama dengan yang dia beli. Paham nggak maksudnya? Barter. Barter, kan ada hadisnya. Kalau janganlah kalian membeli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, ya kan? Kecuali yadan biadin atau dengan yang setara, yang senilai. Kan gitu, ada hadisnya kan Sahih Bukhari gitu. Coba deh,
janganlah kalian beli gandum dengan gandum. Coba dipikirin, beli gandum dengan gandum. Ngapain? Ngapain? Buat apa gitu loh. Ya kan? Iya. Buat apa gitu loh. Janganlah beli kurma dengan kurma. Ya buat apa? Saya Ustadz Sapri beberapa kali umroh, haji 2 kali. Ya pasti ke Madinah. Dan kalau ke Madinah pasti ke pasar kurma. Ada pasar kurma di Madinah itu. Baik pasar kurma yang kurmanya atau yang di kebun kurma. Belum pernah ya saya lihat di pasar kurma itu ada orang beli kurma bukan pakai duit tapi satu kurma. Dia bawa kurma juga gitu. Enggak ada. Belum pernah. Saya penasaran, kayak apa sih Nabi kok sampai ngelarang nggak boleh beli kurma dengan kurma? Saya pengen lihat kayak apa gitu kan. Nggak ada. Saya nanya nih, pedagangnya kan pada bisa bahasa Indonesia. Ya saya panggil Mas aja. Mas, pernah nggak ada yang beli pakai duit rupiah? Pakai duit tapi rupiah. Banyak. Ente kalau mau beli pakai rupiah bisa. Pakai dolar bisa. Gitu kan. Pakai ringgit Malaysia bisa. Dia tuh udah kenal semua mata uang. Nggak harus real. Tapi saya tanya, Mas, pernah nggak ada yang beli kurma pakai kurma? Nggak ada. Majnun. Malah dibilang majnun. Majnun. Mana ada? Orang kesini beli pakai duit, bukan pakai kurma. Gitu. Saya bilang, tapi di zaman Nabi orang beli kurma pakai kurma. Jadi kalau beli kurma pakai duit, nggak sesuai sunnah. Bid'ah gitu. Di zaman Nabi orang beli kurma pakai kurma. Ya kan kita pusing sekarang. Saya beli beras itu karena saya nggak punya beras. Nah kalau bayarnya mesti pakai beras juga, ini maksud lu apa? Maksud lu apa beli beras pakai beras gitu kan? Tapi kan Nabi melarang itu. Kalau Nabi melarang berarti kan ada prakteknya di masa Nabi. Dan memang begitulah di masa Nabi. Mereka berjual beli itu ternyata pakai sebagian, ya nggak semua ya, karena ada duit juga kan. Sebagian pakai barter. Nah barter di hari ini nggak ada contohnya. Maka riba itu kalau kita belah dua, riba itu isinya apa? Ada 2 riba itu. Ada riba fadl, ada riba nasiah. Nah, riba nasiah sampai sekarang masih ada. Ente pinjem duit sama saya, lalu saya bilang, oke, ente boleh saya kasih pinjem duit, tapi balikinnya harus ada tambahannya. Itu namanya nasa. Dengan penangguhan, berarti ente kena cas, gitu kan? Nasiah. Itu masih ada sampai sekarang. Tapi kalau riba fadl nggak ada. Riba fadl itu apa? Ente beli beras sama saya, terus saya kasih beras, tapi ente bayarnya pakai beras juga, nggak ada kan? Lu nggak minum obat atau gimana? Mau beli beras pakai beras gitu kan? Aneh aja gitu kan? Nggak ada contohnya di masa sekarang. Nah ini saya maksud nomor 3 nih. Banyak praktek ritual muamalah di masa Nabi yang setelah itu punah, nggak pernah ada di masa kehidupan kita sekarang. Tapi hadisnya masih ada. Kan hadisnya nggak ikut punah, ya. Hadisnya malah jadi bukti bahwa praktek kayak gitu masih ada. Cuma kalau kita mau pikirin di zaman sekarang, ini ngamalin hadisnya bagaimana? Ya kan? Nggak bisa, karena nggak ada prakteknya. Nah, nggak ada prakteknya. Terus emangnya harus diamalin? Ya enggak. Ya enggak, orang nggak ada prakteknya juga, buat apa diamalin? Toh ini kan bukan ibadah ritual. Kalau ibadah ritual, Nabi dulu puasa Senin Kemis, ya kita ikut puasa Senin Kemis. Nabi dulu ayamul bid, kita ayamul bid, ya kan? Nabi itu tahajud, kita tahajud. Tapi kalau yang satu ini enggak. Dulu prakteknya pernah ada kayak gitu, tapi sekarang kan nggak ada contohnya. Ya buat apa? Gitu kan? Nah, ada kasus menarik. Ada hadis bunyinya, janganlah kamu ya berjual beli, istilahnya itu aneh. Habalul hubla. Pernah dengar nggak hadisnya? Ya. Habalul hubla. Apa artinya? Kalau habl itu tali. Habalul hubla. Ya. Jadi hamil. Unta yang hamil, ya. Lalu kan di dalamnya ada janin. Nah, janganlah kamu menjual atau berjual beli janin unta yang masih berupa janin, tapi ini janinnya 2 kali. Janinnya 2 kali. Maksudnya begini, ini kan onta lagi bunting nih. Dia kan ada janinnya. Nah, yang dijual itu bukan janin itu. Yang janin setelahnya itu. Tapi nanti ini kan kalau janin ini lahir jadi onta, ontanya kan belum tentu perempuan sih, bisa jadi ontanya laki kan, bisa jadi onta jantan, tapi kita nggak tahu kan. Nah, dengan kemungkinan nanti ontanya adalah betina, lalu dia gede, lalu dia hamil, lalu punya janin lagi. Itu habalul hubla. 2 kali jadi janin gitu loh. Jangan kalian jual beli kayak gitu kata Nabi.
Ya kita mikir, lagian siapa yang mau ngerjain kayak gitu? Ada-ada aja. Orang jual beli janin aja juga udah masalah buat kita sekarang kan. Ini janin yang belum jadi janin masih ada di dalam janinnya si induk gitu istilahnya kan. Induknya aja masih berupa janin gitu. Janganlah diperjualbelikan. Nah kan kita bingung. Kenapa Nabi sampai ngelarang? Ya pastinya karena udah kejadian di masa Nabi. Emang ada di masa Nabi. Tapi di masa kita sekarang kan nggak ada. Terus pertanyaannya, buat apa? Hadis itu buat kita sekarang tuh buat apa? Buat apa gunanya? Kok dibaca dan dipakai dan sebagainya itu buat apa? Kan nggak ada contohnya karena sudah berubah. Orang sudah tidak lagi melakukan praktek seperti itu. Ya kan? Saya tambahin lagi. Nabi juga pernah melarang kita untuk menyongsong orang dari desa yang masuk ke kota. Gimana bunyi hadisnya? La tabi hadirun libadin gitu ya. Janganlah kamu menyongsong orang yang datang dari desa ke kota. Ustaz Sapri, saya kan punya keluarga di Jogja. Bule saya itu tinggal di Jogja, di desa, di kampung ya. Nah, setahun sekali atau 2 tahun sekali, beliau tuh rutin mengunjungi saya ke Jakarta. Sebelum dia berangkat, dia telepon dulu. Nanti tolong jemput ya di stasiun Gambir. Ya kan? Dia mau datang ke Jakarta bawa oleh-oleh. Masa saya bilang gini, sorry ya bule, berdasarkan hadis Nabi, orang kota itu tidak boleh menyambut orang desa. Kan bunyi hadisnya kayak gitu. Ya kan? Tidak boleh menyongsong orang desa yang membawa barang-barangnya. Boleh bawa barang-barang nggak? Iya nih saya bawa oleh-oleh, ada salak, ada selondok, ada apa. Itu nggak boleh. Sesuai dengan hadis Nabi, tidak boleh orang kota menyambut orang desa dengan barang-barangnya. Wow, kualat saya. Songong gitu. Disuruh jemput di stasiun Gambir, malah ngedalil gitu. Tapi emang bunyi hadisnya kayak gitu. Dilarang. Nah, kita nggak tahu. Maksudnya apa sih? Oh, dijelasin dalam syarah hadis. Oh, jadi gini. Kan pasar tuh adanya di tengah kota Madinah. Nah, orang yang tinggal di Bawadi, di pelosok lah, di padang pasir, di perkampungan lah gitu. Kan dia nggak tahu berapa harga barang yang bisa dia jual di situ. Misalnya dia punya hasil kebun, apa segala macam, nggak tahu. Nah, ini nih pedagang-pedagang kota yang licik gitu, itu dia sengaja orang kampung nggak boleh sampai ke pasar. Biar nggak tahu harga di pasaran. Di perbatasan kota dijegat. Mau kemana? Mau jual ini di pasar. Udah kasih saya aja, harganya cuma segini doang. Nih duitnya, udah sana balik lagi. Padahal harga di pasar lebih tinggi. Itu kan? Nah itu yang dimaksud nggak boleh tapi hadirun libadin. Itu sebenarnya prinsipnya. Cuman praktek kayak gitu kan udah nggak ada di zaman sekarang. Orang kampung juga tahu kok harga di pasar berapa. Orang dia punya RRI, di RRI itu tiap malam ada siaran. Pasar ini singkong tanpa daun, wortel tanpa daun sekian rupiah, kentang ukuran ABC sekian rupiah, gitu kan? Disebutin, udah nggak ada lagi kasus kayak zaman Nabi itu. Pertanyaannya, terus kalau orang kampung udah pada kenal apa segala macam, gimana gitu ya? Nah, jadi kan ada beberapa kasus tadi ya saya ceritain. Banyak praktek di zaman Nabi yang hari ini sudah nggak ada. Terus apa gunanya hadis-hadis itu? Gunanya adalah diambil saripatinya. Prakteknya udah nggak ada, ya kan? Tapi saripatinya ada. Saripatinya, misalnya yang tidak boleh beli kurma dengan kurma langsung, karena di situ ada gharar, gitu. Harusnya kalau mau tukar-tukar kurma ini harganya berapa, lalu dihargai dulu, baru kemudian dipertukarkan. Jangan langsung, karena kalau langsung jadi gharar, nggak ketahuan, gitu kan? Tukar guling tapi kurma itu nggak ketahuan. Tapi kalau bukan kurma, bukan yang 6 bidang itu nggak masalah, gitu kan? Terus yang tidak boleh beli janin dari janin dan sebagainya itu gharar juga. Ya kalau gharar tuh nggak boleh, gitu. Jadi semua itulah contoh-contoh praktek gharar di masa Nabi. Nah nanti di zaman kita sekarang boleh jadi contoh ghararnya udah nggak ada. Tapi gharar dalam sebuah muamalah ada, pasti ada. Nah kita harus punya IQ tinggi dalam hal ini. Kenapa? Karena prakteknya di zaman Nabi itu ada, di zaman sekarang nggak ada. Dan sekarang ada, di zaman Nabi nggak ada. Itu ada benang merah namanya gharar. Kita harus
pastikan dulu gharar itu apa sih, gitu loh. Batasannya itu apa, gitu loh, ya kan? Setelah kita tahu batasannya, ini kira-kira prinsip gharar ini terjadi nggak dalam muamalah yang baru. Di situ ulama yang bicara fatwa tentang fikih muamalah kontemporer itu IQ-nya harus tinggi. Harus tinggi karena dia harus menganalisa mana gharar, ya kan? Kayak apa gharar? Apa syarat gharar? Satu akad bisa dikatakan gharar itu batasannya apa? Ya kan? Batasannya apa? Itu harus ketahuan. Sehingga nanti ketika dia menerapkan dalam bentuk-bentuk muamalah yang modern sekarang ini, dia tidak salah kaprah. Dia tidak salah kaprah. Dia betul-betul tepat presisi. Oh, ini gharar emang. Dari sisi apanya? Coba dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini ada ghararnya di sini. Satu, ya kan? Nah, kalau memang itu gharar, apakah seluruh tongkrongan bangunan muamalahnya harus digusur semua, diganti dengan yang baru, atau bagian ghararnya itu aja yang kemudian disesuaikan? Wah, ini memang ilmu tingkat tinggi. Kalau nggak ngerti, jangan ngomong lah. Makanya kan ada ungkapan, kalau nggak pernah belajar fikih, jangan masuk pasar. Ya. Ntar ngaco ente. Mengharam-haramkan segala sesuatu yang dia nggak paham sebenarnya. Nah, berapa banyak ahli fikih ibadah, pintar, tapi kalau udah ngomong muamalah ngaco dia. Kenapa? Dia nggak bisa mensintesa hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam, gharar, ghish, riba, judi, apa segala macam. Dia nggak bisa membuat profilnya. Profilnya apa sih, gitu kan? Dan karena dia nggak bisa membuat profilnya juga nggak bisa dimasukkan dalam kasus-kasus kekinian. Dua itu masalahnya. Dan itu sering terjadi. Sehingga dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Apa kriteria haram? Karena dia nggak paham, maka haram. Mengharamkannya karena nggak paham. Mengharamkannya karena nggak paham. Bahaya sekali. Ya bukan bahaya. Itu ngawur itu. Ngawur, sesat, dolun, mudillun. Gitu. Iya, udah sesat, menyesatkan orang. Karena dia mengharamkan ketika ditanya, kenapa jadi haram? Ente tahu nggak bagaimana alur logika akad ini? Jelasin. Dia jelasin muter-muter, udah 2 jam kita nggak paham. Ternyata emang dia nggak paham. Terus kenapa ente bilang haram? Ya karena saya nggak tahu. Jadi lucu kan? Sekarang muncul sebuah kaidah baru, ya. Ustadz muda yang nggak ngerti agama, nggak ngerti fikih muamalah, itu prinsipnya gini. Kalau sebuah muamalah saya tidak paham, berarti itu haram. Dan itu viral di mana-mana. Dikit-dikit haram, justru karena dia nggak tahu. Coba jelasin itu apa. Ya kan? Akad asuransi, haram. Kenapa? Dia nggak tahu itu akadnya kayak gimana. Bank, haram. Coba jelasin di mana. Bagaimana itu prinsipnya bekerja. Nggak paham. Sejarahnya kayak gimana, prinsipnya kayak gimana. Nggak paham. Nggak paham. Saham, haram. Wah gitu. Pokoknya kalau udah ngomong haram tuh udah nyaring banget gitu. Tapi coba jelasin tuh di mana poinnya gitu. Nggak tahu gitu. Terus kenapa jadi haram? Jawabannya sederhana banget. Karena saya nggak tahu. Ya gitu. Jadi memang orang jahil itu ya mudah mengharamkan. Orang jahil mudah mengharamkan. Dia nggak tahu. Saya tidak tahu, maka hukumnya haram. Itu fikih bid'ah muamalah terbaru hari ini yang viral di mana-mana, ya kan? Haram. Semuanya jadi haram gitu, ya kan haram. Terus uang rupiah haram, uang kertas haram, ini haram. Dia nggak tahu. Gitu. Kalau dia ngerti sejarahnya, alurnya, timeline dan sebagainya, dia akan melihat, oh, oke, silakan berubah, tapi ada nggak ya tadi poin-poin yang kira-kira itu bermasalah gitu. Nah, dia kan nggak punya alatnya karena dia bukan pakar dalam bidang ekonomi. Ya, kan sekarang kalau antum perhatikan, yang sedikit-sedikit bilang haram dalam masalah muamalah, coba cek latar belakang ilmu ekonominya, mikro atau makro. Paham nggak? Yang kedua, cek latar belakang ilmu fikih muamalahnya, klasik dan modern. Ngerti nggak? Kebanyakannya enggak. Nah, keluarlah fatwa haram. Gitu. Kan kacau tuh ya. Nah, di masa Nabi banyak sekali ya hal-hal yang di zaman itu ada, tapi kemudian di zaman kita nggak ada. Sekarang kebalikannya sekarang. Hari ini banyak muamalah yang baru yang sama sekali di zaman Nabi nggak ada. Nggak ada, ya kan? Kenapa? Ya kan zaman berubah terus, ya kan?
Dan karena zaman berubah, maka peraturannya jadi harus disesuaikan. Saya kasih contoh kecil nih di masa Nabi. Waktu itu di zaman Nabi ya, tidak ada orang jual beli air. Air kok dijual? Aneh kan? Makanya Nabi juga mengatakan, siapa orang yang jual air, itu hasil penjualan itu haram gitu loh. Ada 3. An-nasu syurakaun fi salasah. Manusia itu memiliki bersama, share semua itu ya, secara bersama-sama. 3, air, api, rumput. Di zaman Nabi begitu. Nah, ya itu zaman Nabi. Nggak ada orang jual rumput. Yang rumput di mana-mana ada, ngapain dijual gitu kan? Rumput di mana, air di mana-mana ada, ngapain dijual? Api di mana-mana ada, ngapain dijual? Tapi zaman berubah. Sesuatu yang zaman Nabi itu nggak punya nilai, nggak punya nilai tambah, nilai jual dan sebagainya. Zamannya berubah, lama-lama jadi ada harganya. Dan ketika sudah ada harganya, apakah itu bertentangan dengan hadis Nabi yang mengharamkan jual beli air? Ya enggak. Jual beli air itu haram di masa Nabi. Dan ketika air berubah menjadi sesuatu yang punya nilai, ya enggak masalah ketika dia punya nilai. Gitu. Nah, itu contoh kejadiannya di masa Nabi ada tuh. Misalnya begini, ranting-ranting yang kering yang buat jadi kayu bakar. Enggak pernah ada kamusnya itu dijual di pasar di masa Nabi. Kenapa? Ya semua orang butuh al-hatab, kayu bakar. Itu Pak, ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, gitu kan? Hatab kayu bakar tuh semua pada punya. Semua butuh karena buat menghangatkan badan di musim dingin, buat masak, buat apa itu kan butuh kayu. Tapi semua kayu bakar itu tersedia, Allah menyediakannya di alam, di mana-mana, ya. Pelepah kurma yang udah kering bisa buat dibakar, pohon yang udah tua bisa dibakar, ranting-rantingnya semua bisa dibakar, begitu kan? Di zaman Nabi nggak ada orang jual kayu bakar tuh, nggak ada. Tapi, nah, ada seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau ini saudagar, kaya raya. Waktu hijrah ke Madinah semuanya ditinggal. Jadi begitu sampai Madinah dia kere, miskin. Dikasih bantuan sih sama saudara angkat yang saudara seislam. Tapi kan namanya orang kaya, masa numpang di rumah orang ngapain gitu kan? Maka dia mencoba berpikir bagaimana saya bisnis lagi dari mula. Tapi nggak pakai modal, modalnya modal dengkul. Apa yang dia lakukan? Dia tiap hari kerjaannya ngumpulin ranting-ranting kering dan kayu bakar, sama dia diiket-iketin, terus dia datang ke pasar, lalu dia jual. Semua orang lewat nanya, lu jual apaan? Kayu bakar. Ngapain kayu bakar dijual? Ya kalau ada yang mau beli, beli aja. Gitu. Bukannya banyak di mana-mana. Banyak emang. Ya kan kita bisa nyari, nggak usah beli. Ya nggak apa-apa, cari aja. Tapi kalau ini nih udah saya ikat, udah bagus dan sebagainya, ini harganya sekian kalau mau. Itu awal-awalnya orang pada mencibir. Siapa yang mau beli kayak gitu? Tapi lama-lama, ngapain gue nyari-nyari ke hutan ke mana-mana? Ini udah ada. Udah bayar aja dah. Gitu kan? Bayar. Gitu. 1, 2, 3 orang begitu, lama-lama bisnis kayu bakar rame di Madinah itu. Sesuatu yang nggak kebayang gitu loh tadinya. Akhirnya kayu bakar itu menjadi komoditas gitu. Kan luar biasa. Ya hari ini bukan kayu bakar, minyak bakar, bensin, ya kan? Zaman segitu nggak pikir gitu. Nah, begitu juga dengan Abdurrahman nih bisnisnya macam-macam. Pernah dia bisnis onta. Tapi sebagai bisnismen dia pikirannya maju. Dia bisa jual onta yang bagus tapi harganya harga kampung. Maksudnya begini. Orang kalau beli onta di kampung pasti lebih murah. Dibawa ke kota dijual pasti dia ngambil untung, gitu kan? Abdurrahman ngawur nih dia. Beli onta di kampung, sabutlah harga onta, misalnya kalau bahasa kita tuh misalnya 30 juta gitu misalnya gitu kan. Di kampung dia beli 30 juta, di kota dijual 30 juta juga. Kan pedagang onta yang lain bilang, gila nih orang ini gitu. Terus dia untungnya apaan? Ya kan? Emang itu rahasianya. Dia nggak untung secara uang, tapi kalau dia beli onta di kampung, itu otomatis dapat tali kekangnya. Nah, kalau dia jual di kota, tali kekangnya mesti dicopot. Nah, gitu kan? Jadi dia untungnya apa? Tali kekang. Kalau 1 onta cuma 1 tali kekang, tapi kalau 200 onta kan 200 tali kekang.
Dari situ dia bisa dapat keuntungan. Sesuatu yang nggak kepikir orang di zamannya, dia udah maju ke depan. Itu yang bisa melakukan sekarang tuh Bill Gates. Si Zuckerberg, siapa yang punya Facebook? Ya itu. Susah sebenarnya. Pokoknya itulah orangnya. Oh gitu kan. Coba gini, Google ya. Kita tuh naruh apa-apa di Google, naruh video di Google, ya di YouTube gitu kan. Itu berapa banyak dia harus berkorban mendirikan server segede-gede gaban kayak gitu. Pernah nggak kata Google, lo mau naruh video di sini ya, bayar lo. Pernah nggak kayak gitu? Enggak, ya kan? Padahal saya bikin website rumahfikih.com, berapa mega, per meganya dihitung per bulan, gitu loh. Jadi kalau kelebihan kuota suruh bayar apa gitu-gitu kan. Google, unlimited. Dan sudah melahirkan banyak miliuner dari situ. Makin banyak ente upload video di YouTube-nya ente, makin banyak yang nonton subscriber-nya, makin ente dikasih duit makin banyak. Sekarang saya tanya, itu duitnya dari mana dapatnya si Google buat para YouTuber itu? Dari mana? Kan dia nggak mintain uang sewa. Kok dia malah bayar orang yang buka lapak di situ? Dari mana duitnya? Ngeprint. Enggak kan? Nggak kepikir kan? Ternyata ada iklan. Gitu. Oh gitu, ada iklannya. Iya. Makin banyak orang punya satu channel, yang banyak yang nonton, banyak subscriber dan sebagainya, yang like apa banyak, kan makin banyak yang mengunjungi. Nah, iklannya juga bermain di situ, berarti itu beriklan ternyata. Oh gitu, kan nggak kepikir sama kita, ya kan? Saya ini kenal YouTube udah sejak 15 tahun yang lalu, baru ngerti, oh gitu. Si siapa tuh Halilintar jadi punya duit banyak banget tuh gara-gara itu. Oh jadi kalau kita ngupload ke YouTube tuh kita jadi dapat duit. Ya, banyak yang baru tahu kayak gitu. Oh berarti nggak paham, lebih paham Abdurrahman bin Auf gitu. Nah, antum tahu nggak bisnis minuman air kemasan di Indonesia itu kan tahun 70 belum ada. Bayangin, air dijual. Orang di mana-mana air banyak. Kita kalau aus jalan kemana-mana, lewat depan rumah orang, di depan rumah juga ada tempayan, gentong. Isinya air, kita tinggal minum, nggak usah pakai bilang, nggak apa-apa, tinggal minum aja gitu. Kan tersedia di mana-mana. Apa urusannya kok orang jualan air? Awal-awalnya kita bingung. Ya tentu ada nilai tambah gitu kan, kemasannya bagus, terus air mineral murni, air pegunungan, air banyak oksigennya apa segala macam kan gitu ya promonya. Tapi kan tetap aja air gitu loh. Ya kan? Tapi sekarang bisnis air itu luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Hari ini tidak ada orang minum air itu yang dari sumur atau dari tanah. Tapi dari botol atau dari galon, dari apa gitu kan. Itu kan luar biasa. Nah, sesuatu yang di zaman Rasulullah tidak ada, boleh jadi baru 50 tahun kemudian itu sudah ada. Ya kan? Di zaman Nabi mana ada orang nulis buku lalu dapat hak cipta? Enggak ada. Bukhari, Muslim, Imam As-Suyuti itu punya karya 500 judul gitu. Mana pernah dia dapat royalti? Enggak ada. Ya kan di zaman Nabi enggak. Tapi berikutnya ke sini, oh itu ternyata ada hak intelektualitas. Yang orang yang kalau belajar fikih jadul zaman dulu nggak pernah dibahas. Memang nggak ada fenomenanya. Tapi hari ini, wah itu pelanggaran kalau kita plagiasi. Antum nggak akan lulus kuliah S2 kalau nulis masih kena turn it in. Masih 40%, 50% nggak akan lulus karena dianggap plagiasi gitu kan. Hak cipta itu kan penting, kekayaan intelektual, dan itu dilindungi oleh syariat Islam. Memang dalam fikih zaman dulu nggak ada, tapi zaman fikih sekarang itu sudah muncul. Cuman lucunya para ahli fikih zaman sekarang dia nggak ngelihat perkembangan, maka tiap hari dia bajak-bajakin aja tuh buku PDF apa dia bajak-bajakin. Kenapa? Karena di fikih klasik nggak ada. Karena baru ada zaman sekarang dan orang baru sadar, oh itu ada nilai intelektualnya ya. Saya pun termasuk yang kayak gitu. Dulu saya tukang bajakin buku. Begitu saya jadi penulis baru saya tahu, nggak boleh ngebajak-bajak, enak aja gue yang capek nulis, lu yang ngambil duitnya, gitu kan. Nah, di sini kan perlu kecerdasan. Orang belajar fikih muamalah kontemporer, dia harus cerdas, das. Nggak bisa dia pakai kitab fikih kuno yang jeritannya sih brodol-brodol begitu. Itu kitab kuno banget gitu loh. Ya emang nggak ada pembahasannya di situ karena fenomenanya juga belum muncul. Nah, baru ada zaman sekarang. Ada hak cipta. Gitu. Cuman orang Indonesia kan nggak paham. Ya kan? Orang Indonesia ini pembajak terbesar di dunia, hak kekayaan intelektual. Lagu,
Ya kan MP3 bajakan semua. Kalau mau yang benar kan bukan MP3. Mau yang benar tuh iTunes. Jadi kita punya iPod, dengerin lagu, beli gitu kan. Beli lagu itu, bukan download gitu. Nih, software-software kita ini kan bajakan semua, hasil crack gitu kan. Dosa itu sebenarnya. Tapi saya nggak yakin komputer-komputer di lembaga-lembaga keislaman, saya nggak yakin tuh ori bajakan. Hasil krek-krekan. Hasil krek-krekan. Nah, gitu. Jadi kita tuh kalau ngomong haram herem, komputer lu ori nggak? Windows-nya ori, Office-nya crack. Itu bikin player-player itu, ya kan? Pakai apa? Photoshop. Ori. Nggak ori kan? Terus kok segitu parahnya? Iya, karena intelektualitasnya kagak hidup. Gitu. Jadi dia fikirnya fikir klasik semua, nggak ada fikir yang kontemporer. Karena fikir kontemporer itu butuh efforts yang lebih gede ketimbang belajar fikir klasik. Nah, fikih muamalah 80%-nya itu kontemporer. 20%-nya klasik. Klasik itu banyak yang udah punah. Dan yang ada sekarang itu 80%-nya adalah akad-akad yang baru semua. Anda kalau nggak ikut perkembangan zaman dalam bidang ilmu ekonomi, mikro, makro, dan sebagainya, Anda jangan ngomong tentang fikih muamalah. Kenapa? Karena akan berfatwa yang keliru. Gitu. Ngomongin itu aja lah, sholat tuh tangan goyang-goyang apa enggak, itu aja udah, itu bidang ente. Tapi jangan ngomong bank, asuransi, saham, jangan ngomong kalau nggak ngerti itu semua. Makanya nih kita ada kajian kayak gini kan, yang ngomongnya harus S2 HES. Ya kan? Ustadz Hanif, ya, S2 Hukum Ekonomi Syariah. Ustadz Abdul Wahab, Hukum Ekonomi Syariah. Ustadz Akil, hari ini lagi ujian. Bentar lagi nih dia jadi Magister HES, Hukum Ekonomi Syariah. Gitu loh. Saya bukan. Makanya saya nggak ngomong yang detailnya. Saya ngomong kerangka besarnya. Saya S2, S3 saya ilmu Al-Qur'an. Syariah, ya, S1-nya Syariah Perbandingan Mazhab, S2, S3-nya saya Hukum Ekonomi Al-Qur'an. Jangan nanya yang jilbab-jilbab ke saya. Saya akan bicara yang globalnya aja. Begitu loh. Fikih itu kayak gitu tuh. Fikih ibadah, fikih muamalah. Anda tuh harus jadi, kalau ibaratnya dokter, Anda harus jadi dokter spesialis dulu, baru ngobatin orang. Jangan cuma mantri, bidan, tetangganya mantri. Tetangganya mantri. Kok ngomong gitu loh. Minggir gitu. Ya kan? Tetangga mantri ngatur-ngatur di rumah sakit. Dokter spesialis minggir. Saya nih, Anda siapa? Mantri? Bukan. Siapa? Tetangganya. Tetangganya mantri doang, belaga amat gitu loh. Kuliah nggak? Belajar nggak? Kalau nggak, minggir aja, nggak usah ngomong gitu loh. Ya, makanya yang ngomong tuh harus yang expert, yang memang belajarnya itu spesialis dia. Ya, wah nanti ada perbedaan pendapat silahkan. Sesama spesialis nggak masalah. Tapi yang ini spesialis semua. Ini bukan spesialis gitu. Dia bener sih tiap hari ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, tapi dia ngamen di depan itu sama Sarimin. Ya nggak bisa lah. Dia ngomong, anak saya tuh ada yang di RSCM, ada yang di Rumah Sakit Premier Bintaro, ngapain jadi dokter? Enggak sih, ngamen sama saya. Ya cuman gitu doang. Jadi nggak usah ngomong fikih ekonomi muamalah gitu. Kalau nggak pernah kuliah di hukum ekonomi syariah. Harus belajar yang benar, pernah suruh bikin makalah, pernah diomelin, pernah dirobek-robek makalahnya dan sebagainya, punya rujukan. Nggak asal ngomong, nggak asal goblek, nggak asal menurut saya tuh siapa, lu tuh siapa, ngerti apa dengan ekonomi syariah modern gitu. Walaupun dia ustadz-ustadznya, ustadz kabir jiddan gitu. Pertanyaannya, ente mendalami nggak bidang muamalah modern kayak gini? Kalau enggak, malish. Bro, jangan ngomong begini-beginian. Anda dokter, usul fikih, nggak usah ngomong ekonomi syariah. Usul fikih itu nggak ada hubungannya. Minggir. Anda dokter, apa? Ilmu Al-Quran dan tafsir. Minggir. Ngapain ngomongin kayak gitu? Bukan bidang Anda. Gitu. Jadi kita harus lihat ya, latar belakang orang itu, dia expert nggak di bidang itu dalam ekonomi syariah. Itu sangat-sangat penting di masa sekarang. Udah mau jam 10 kali ya? Wah iya Ustaz, nggak terasa ini udah jam 9.41 ya. Padahal kita satu ini sampai jam 10 begitu. Ya sekarang kita ya, tanya jawab ya. Ya baik. Jemaah sekalian, ini
karena kita waktu masih ada beberapa ya, 14 menit, 15 menitan sekitaran itu, maka kita langsung buka saja sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya silakan raise hand ya, mengangkat fitur raise hand-nya, fitur angkat tangan itu, atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat yang tersedia. Ini kalau ada yang raise hand, saya persilahkan terlebih dahulu. Kalau ada yang raise hand. Baik. Ada berapa nih Sudah peserta kita? ada pesertanya 86, Ustaz. Wes, 86. banyak juga ya. Insya Allah nih calon-calon ahli ekonomi syariah semua nih. Amin. Amin, amin. Ya, baik. Sudah ada Bapak Arif Adrianto yang raise hand, maka langsung saya persilahkan untuk bertanya. Silakan Bapak Arif. Bisa langsung di-unmute. Suaranya masuk ya? Ya, Bapak Arif, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terkait dengan muamalah itu kan memang saya lihat ada beberapa pendapat gitu yang mungkin bisa dibilang cukup ekstrim kalau saya lihat di medsos itu, jadi sampai bahkan mengharamkan GoPay atau transaksi yang memang cenderung baru muncul di zaman sekarang, atau bahkan mungkin sampai mengharamkan musik dan jual beli yang uangnya itu dari musik, misalkan jual kaset dari musik, sedangkan dia berpendapat bahwasannya musik itu haram. Kemudian pertanyaannya, bagaimana konsekuensi bagi orang-orang yang berpendapat bahwasannya misalkan musik itu haram dan jual beli dari hasil musik itu adalah haram? Itu kan nanti kan otomatis uang itu kan berputar itu. Mungkin dia orang yang berfatwa haram bahwa musik itu haram, dia mungkin nggak jual musik itu kan. Tapi kan nanti kan perputaran uang itu kan jatuh ke dia juga itu Pak Ustaz. Mungkin secara tidak langsung gitu. Konsekuensinya apa nanti? Akhirnya dia akan kebagian jatah uang haram itu, dan itu bagaimana Pak Ustaz? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, saya jawab ya. Baik. Ya, resiko dari gampang mengharamkan, dia akan keserimpet dengan apa yang dia bikin jebakan itu sendiri. Terjebak sendiri. Iya, kan dia bikin haram. Kebanyakan dia bikin haram, akhirnya dia pakai sendiri yang haram itu. Itu sering kejadian kayak gitu. Tapi begini sebenarnya, merespon perkembangan zaman, memang tuh sering kali orang tuh banyak yang gagap dan gugup. Gagap dan gugup. Karena sebenarnya dia belum menguasai apa hakikat fenomena baru itu. Masih ingat dulu, banyak ulama, termasuk di Masjidil Haram di Mekah, di Madinah, itu yang mengharamkan speaker, sound system. Haram. Kenapa? Gak ada contoh dari Nabi. Gitu. Gak ada contoh dari Nabi. Dan kalau misalnya alasannya takut suaranya nggak kedengaran sama staf di belakang, kadang kan yang hadir kan puluhan ribu, ratusan ribu. Dalam syariat Islam kan sudah ada yang namanya mubaligh. Tahu mubaligh nggak? Kalau Imam Sudais tuh lagi mimpin sholat jamaah, Allahu Akbar, itu ada yang teriak, Allahu Akbar. Wah, gitu kan? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu kan? Itu namanya mubaligh. Kan sudah ada mubaligh. Ngapain pakai speaker? Speaker itu haram. Kenapa? Karena saya tidak tahu speaker, maka speaker haram. Gitu loh prinsipnya. Ya kan? Saudi itu begitu. Ulama Saudi sepakat mengharamkan. Bid'ah tuh cukup jadi lama tuh jadi bid'ah. Tapi antum tahu sekarang, sound system terbaik, termahal di dunia itu Masjidil Haram. Mereknya Sennheiser, bikinan Jerman, kafir. Tapi terbaik. Itu ya, mikrofonnya ini segede gini kan ya, banyak gitu kan. Kalau imam sudah lagi mau ngimamin tuh ya kan jaraknya jauh gitu. Tapi sensitivitasnya bagus banget. Dia cuma gini. Gitu doang. Satu muka kedengaran semua. Luar biasa. Dan belum pernah yang namanya sound system tuh pakai ada apa istilahnya feedback. Nggak ada. Itu kan musola kita. Toa murahan. Ini kualitas terbaik di dunia. Ya dulu berapa tahun yang lalu mereka yang bilang bid'ah. Sekarang mereka pakai. Nggak usah jauh-jauh. Taswir. Tahu taswir? Kamera. Saya haji tahun 91.
Itu kamera saya pernah mau dibanting tuh sama si siapa? Tugasnya kenapa? Mutawek istilahnya, mutawek itu ya polisi syariahnya gitu di Masjidil Haram. Gara-garanya di depan Masjidil Haram, saya tuh bawa handycam gitu kan. Terus saya pakai tripod dan saya pasang lalu saya ngambil gambar serot gitu kan. Datang mutawek. Waduh, dibanting nih, kacau urusan. Untung saya bisa bahasa Arab dikit-dikit. Saya bilang wallahi ya syekh gitu kan. Ya marra ukhra, udah gitu kan. Ya saya pegang-pegang jenggotnya atau segala macam. Banting hancur nih gitu kan. Tapi sekarang live dari tengah Masjidil Haram. YouTuber kita itu live streaming sambil guys, saya di depan Ka'bah nih guys. Wah, guys, saya lagi minum air zam-zam nih guys gitu. Dan bukan cuman guys-guysnya itu, bukan cuman YouTuber-YouTubernya, itu si askarnya juga lagi begini juga dia di depan Ka'bah itu, yang jagain Ka'bah itu lagi begini juga. Saya lagi jaga ini. Saya lagi jaga guys. Tadinya haram itu, ya kan? Ketika saya lagi itu, saya dikeluarin hadis macam-macam. Ya anallahu musawwirin, begitu. Allah melaknat para musawwir gitu kan. Saya bilang kelakuan dasar gitu. Kenapa mengambil gambar itu haram? Karena dia nggak tahu. Begitu dia udah tahu, seru kan? Bebas sekarang. Masjidil Haram tuh kita mau bawa kamera segede gambreng juga nggak masalah gitu. Asal jangan bawa tim syuting aja di dalam Ka'bah gitu aja. Tapi kita selfie, kita apa dan sebagainya itu sah, boleh-boleh saja. Live lagi apa itu semua saya live gitu, sering biasa kayak gitu kan. Sambil cerita-cerita kepada jamaah di Indonesia. Jamaah di Indonesia nih saya lagi ini nih lagi sa'i ini dapat 2 putaran sambil jalan gitu live gitu. Biasa gitu, udah nggak apa-apa. Dulu haram. Musik gitu juga, musik apa semua itu. Mereka yang begitu-begitu emang dikit-dikit haram. Tapi lama-lama nanti dia bisnisnya dari musik itu bisa jadi. Karena dia nggak mengerti hakikat apa yang dia haramkan itu sebenarnya apa sih? Ilat keharamannya apa sih? Ketika musik mau dibilang haram, ilat keharamannya apa coba? Gitu. Bukankah Nabi juga mendengarkannya? Bahkan membiarkan para wanita Ansar untuk bernyanyi, yang kemudian waktu itu Abu Bakar bilang, woi, di depan Nabi lu pada nyanyi-nyanyi. Bahlannya Abu Bakar, ini hari raya mereka, biarin mereka lagi senang-senang. Oh gitu? Iya, udah Abu Bakar pulang. Iya kan? Artinya al-aslu itu al-ibahah. Kecuali nanti musik itu kemudian jadi apa? Jadi bikin orang nggak sholat, jadi bikin orang berzina, jadi bikin orang mabuk, ya baru jadi haram. Gitu. Tapi kan aslinya kan enggak. Nah, kalau kita bisa mempreteli satu-satu, di mana ilat keharamannya? Nah, ilatnya yang kita buang. Nah, hari ini Asul Dais tuh handphonenya bunyi ting tang ting tong juga. Bunyi ting tang ting tong itu. Bukan bunyi suara bacaan Sudais juga. Di telepon, auzubillahi minasyaitonirrajim. Suara gue. Enggak kan? Pasti bunyi ting tang ting tong gitu. Dan enggak dibanting sama dia. Haram. Dibiarin aja. Karena dia paham gitu loh. Inti ilat keharamannya itu bukan di bunyi ting tang ting tongnya. Gitu. Tapi ketika melalaikan sholat, kemudian jadi minum khamr, jadi berzina, itu. Oke. Baik. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan, baru banyak juga ya. Saya persilakan yang resen satu lagi dari Bapak Rivendra ya. Bapak Rivendra silakan untuk bertanya. Bapak Rivendra. Halo. Ya. Tes. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya singkat-singkat aja ya. Tadi terkait dengan apa tadi kita yang bahas masalah dinar dan dirham itu. Ketika itu kan sudah saya anggap itu sebagai sistem jahiliyah ya. Kemudian diadopsi oleh Rasulullah dan dijalankan di masa Rasulullah. Nah, apakah ketika Rasulullah mengamini sistem jahiliyah itu, artinya tidak ada yang salah dengan itu, dan itu sudah bisa dianggap sebagai sunnah juga yang mesti diikuti oleh umatnya sampai sekarang gitu. Itu satu. Terus yang kedua, saya jawab dulu biar saya nggak lupa. Ya kalau mau lupa ente aja yang lupa pertanyaan keduanya apa. Tapi saya jawab dulu. Ya. Nabi pakai dinar dirham, iya itu sunnah. Sebagaimana Nabi cebok pakai batu juga sunnah. Gitu. Pertanyaannya sekarang, apakah sunnahnya hukumnya wajib dikerjakan sekarang?
Gitu loh. Kalau ditanya, Nabi pakai dinar dirham, itu kan aslinya punya jahiliyah. Oleh Nabi dipakai kan jadi sunnah. Iya, jadi sunnah. Benar. Sebagaimana Nabi cebok pakai batu dan buang hajat di padang pasir, itu juga sunnah. Pertanyaannya, kenapa ente cuma ngeributin dinar dirham, tapi nggak pernah mau cebok pakai batu? Kan sunnah juga. Gimana jawabannya? Nah, kalau dari penjelasan yang boleh nyambung nggak? Ya, nyambung. Ya, kalau dari penjelasan yang terkait dengan dinar dan dirham itu ya, itu kan ada maksudnya untuk ketangguhan ekonomi Islam gitu, Ustaz. Daripada kita menganut jahiliyah yang sekarang ini menggunakan uang kartal seperti itu ya, sangat mengarah kepada riba dan itu sangat merugikan pada intinya satu sistem ekonomi dunia gitu, Ustaz. Nah, kalau dengan menggunakan sistem dinar dan gini, uang kartal dan sebagainya dengan segala kekurangannya satu hal. Tapi jangan bilang bahwa solusinya adalah dinar dirham. Keliru. Karena dinar dirham itu tidak pernah diangkat oleh Nabi sebagai mata uang Islam. Nah, jadi kalau ente mau bilang bahwa kembali ke dinar dirham, seluruh sistem ekonominya harus dikembalikan dulu seperti di masa Rasulullah. Oke, Ya. konsepnya. Iya, semua akadnya harus kembali kepada Rasulullah. Karena dinar dirham itu adanya di masa itu dengan segala konsekuensinya. Jangan kemudian hari ini kita bilang uang itu semua haram dan pakai sistem Islam, ternyata itu sistem kafir juga, gitu loh. Dan itu memang kebetulan ada di zaman Rasulullah. Adanya di masa Rasulullah, mau dihidupkan di masa sekarang, pasti akan menimbulkan masalah baru. Sekarang begini deh, di mana di dunia ini ada satu masyarakat yang bisa pakai dinar dirham untuk bermuamalah? Saya tanya di mana? Beli batagor pakai dinar dirham. Iya, di mana? Di Saudi, di Mekah, di Madinah. Di mana coba? Di Turki, di Istanbul. Sebutin di mana satu daerah, kayak kecuali di Depok di pasarnya Zaim itu doang. Zaim siapa namanya? Zaim Zaidi. Ya di situ doang. Itu pun cuma 2 minggu sekali. Terus kalau kita mau beli beras harus di situ, beli motor di situ, beli apa di situ. Kan bukan solusi. Terus kalau dia bilang semua salah, yang benar ini doang, berarti kita semua neraka semua nih gitu. Enggak juga kan? Enggak juga, gitu. Ya kan? Imam Masjidil Haram di Mekah di Madinah, dia pakai real apa pakai dinar dirham? Kalau ente bilang dia pakai real dan itu haram, itu imamnya aja masuk neraka. Gimana kita yang bukan imam? Gimana coba? Coba mikirnya itu yang rada beneran dikit gitu. Jangan asal bunyi doang. Oke, pertanyaan kedua. Yang kedua, Ustaz, tadi terkait dengan komoditas ya, Ustaz ya. Komoditas ini kan adalah barang yang bisa diperjualbelikan, ada bentuknya bisa diinvestasikan gitu ya. Nah, apakah pengertian komoditas ini berkembang sekarang gitu kan? Karena valuta asing sekarang kan bisa diperjualbelikan juga ternyata, dan itu masuk komoditas kan. Nah, apakah kemudian komoditas ini terkait dengan tadi ada contohnya futures, kemudian opsi begitu ya. Nah, itu apakah itu merupakan salah satu bentuk perkembangan dari komoditas, perubahan pengertian dari komoditas gitu, Ustaz. Jadi bentuknya itu nggak cuma dalam bentuk fisik yang kita pahami selama ini, tapi bisa jadi yang surat berharga seperti opsi, kemudian futures, segala yang baru-baru ini kemudian bisa dikategorikan sebagai komoditas yang baru gitu. Ya, jadi begini. Perkembangan zaman pasti akan menimbulkan keguncangan. Setiap ada fenomena yang baru, pasti ada khilafiyah satu dengan yang lain. Ya, setiap kali ada muncul sesuatu yang baru, speaker ya, sound system muncul, itu perlu 100 tahun untuk kemudian semua bilang oh nggak apa-apa, gitu kan? Yang lain-lain begitu juga. Nah, begitu juga ada perkembangan dalam bidang komoditas dan sebagainya. Pasti pro kontra itu ada dulu. Itu sunatullah di mana-mana. Pasti pro kontra dulu. Cuma nanti kita tinggal lihat, ini mau mengalami masa infeksi pro kontra itu kira-kira berapa lama. Sampai akhirnya kemudian semua bisa menerima. Itu yang ada yang kemarin haram-haramin GoPay, itu akhirnya dia bilang, oh sekarang udah nggak haram. Kenapa? Karena waktu awal masih dia belum paham gitu loh. Takyifnya tuh kayak apa tuh belum paham. Jadi pokoknya kalau saya nggak paham, saya haramin dulu aja. Prinsipnya kan begitu. Tapi setelah diputar balik lagi semua prinsip-prinsipnya, terus ketemu ternyata nggak segitu ya, nggak kayak gitu ya.
Oh berarti nggak jadi deh. Di edisi pertama dia bilang haram, terbitan kedua, ketiga, keempat sudah nggak ada lagi kata-kata haramnya. Sudah dikoreksi, walaupun nggak secara jantan ngomong, sorry ya kemarin saya salah. Ya khas lah orang kita begitu. Kemarin dia bilang haram, haram, haram. Sekarang begitu dia bilang halal, diam-diam bilang halalnya. Khas gitu kan. Nah masalahnya cuma satu aja. Gini, jangan berfatwa langsung satu fatwa. Masalah yang baru nih, yang kontemporer, yang masih khilafiyah, sebutkan khilafiyahnya aja. Sebutkan aja khilafiyahnya. Nih masalah A nih, asuransi apa, saham, bla bla bla. Oke, khilafiyah. Ada yang bilang nggak boleh dengan dasar gini-gini, ada yang bilang boleh dengan dasar gini-gini. Kita masih melihat wait and see kayak gimana. Gitu loh. Jadi nanti kalau ternyata jatuh-jatuhnya A atau jatuhnya B, kita tuh nggak kebenturnya tuh nggak sakit gitu loh. Karena kita juga menyebutkan mungkin ini benar, mungkin itu benar, mungkin ihtimal gitu loh. Ra'yi sahih walakin yahtamilu khata. Wa ra'yu ghairi khata walakin yahtamilu as-sihah, as-shawab. Kan gitu kan? Harus gitu ngomongnya. Jangan bulat halal haram, hitam putih kayak gitu. Besok ketika ternyata enggak, sakitnya tuh di sini gitu. Nah, masalah yang khilafiyah harus dihadapi dengan cara yang lebih wise. Bukan dengan cara hitam putih. Ini bukan masalah akidah, ini masalah ijtihadiyah gitu. Jadi komoditas itu bisa saja suatu hari itu memang menjadi sebuah nilai tersendiri yang sekarang mungkin orang asing. Ya kayak dulu orang jualan air, apa sih? Gitu kan. Orang jual oksigen dijual, apa sih? Gitu kan. Nah, macam-macam kan. Tapi hari ini jual kuota dijual. Apa sih kuota itu? Kan orang nggak paham gitu. Tapi ternyata jadi ya ada GoPay, ada Imani, ada apa dan sebagainya gitu ya. Oke. Baik. Satu lagi barangkali Ustaz, saya bacakan pertanyaan yang masuk di chat. Ini mewakili yang di chat dulu dari Ibu Eni Solihah terkait dengan akad salam. Saat ini sistem ijon yang disesuaikan dengan disepakati untuk waktu dan ukurannya. Misalkan sekarang sepakat untuk jual beli dengan akad salam padi di sawah dengan jumlah 2 ton Ya. dan diserahkan saat panen bulan April dengan harga misal 10 juta. Dan saat panen bulan April itu tadi setelah ditimbang jumlahnya ada 1 ton. Padahal tadi akadnya 2 ton. Sehingga apakah petani atau penjual harus mengembalikan uang sebagiannya karena kurang dari 1 ton? Ya, itu nanti begini. Itu kan ketika akad yang seharusnya disepakati itu tidak tercapai, itu harus ada klausul. Apakah dibatalkan, ataukah dikembalikan, ataukah disusui. Oh, disusui itu dikembalikan ya. Atau ditalangi. Jadi kan bilangnya 2 ton. Ternyata panen cuma 1 ton. Nah, sebenarnya aslinya itu nggak langsung dibatalkan atau dikembalikan duitnya, enggak. Tapi yang 2 ton, yang 1 ton lagi mana? Lu kan petani, lu cari aja. Beli sama kanan kiri dan sebagainya yang sama-sama panen, bayar. Urusannya ente ngutang sama orang lain tuh urusan ente. Gitu. Saya tahunya saya beli 2 ton. Saya dapat 2 ton. Saya dapat 2 ton. Ya pokoknya ente yang harus siapin. Entah dari mana, dari ladang ente atau dari ladang orang. Waduh nggak punya duit, itu urusan lo. Lu pinjem aja kan sesama petani bisa. Pinjem dong segini, nanti saya balikin deh gitu-gitu. Ya bisa, gitu kan. Jadi ya itu nanti akad selanjutnya. Tapi intinya biar tidak terjadi risk atau penipuan, semua harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati, cuma dikasih klausul. Seandainya if begini, maka jawabannya begini. Begini. Itu biasa kalau orang bikin perjanjian yang pinter, itu sudah disiapkan dengan kasus-kasus yang sekiranya itu tidak match gitu. Nah, klausulnya apa dan apa gitu. Ya. Allah jelas Ibu Eni Sulihah begitu ya. Oh, ini ada satu lagi dari beliau tambahan. Masih berkaitan juga dengan mirip akad salam. Kalau di kampung ada istilah tebasan, yaitu setelah melihat padi di sawah yang akan panen, misalkan ada 2 hektar, lalu langsung dihargai 10 juta. Ini apakah akad yang tidak boleh Ustadz karena ada gorornya atau tidak ada gorornya? Jadi gini, goror dalam akad salam itu adalah sama sekali tidak bisa ditaksir karena barangnya belum ada sama sekali. Jangankan buahnya, bunganya pun belum ada. Bahkan panennya masih panen yang 2-3 panen ke depan. Jadi nggak bisa dijadikan pegangan. Kalau dibilang goror tuh goror 100%. Gitu loh. Tapi, nah ini contoh kayak gitu ya, saya pernah ngalamin waktu masih kecil.
Di depan halaman rumah saya itu ada tumbuh pohon mangga. Mangganya mangga Dermayu, Indramayu, enak banget gitu kan. Nah, zaman dulu kalau kita panen mangga kan cuma dimakan doang itu nggak habis. Panennya banyak gitu kan. Nah, ada tukang buah datang ke rumah. Datang ke rumah dan ngomong sama bapak saya. Pak Haji, saya borong dah mangganya. Gitu kan. Berapa ya? Segini, segini, segini. Wah, kemurahan. Akhirnya deal. Oke, begitu deal, sebelum deal dia pasti ngeliatin dulu. Dia naik dulu ke atas pohon mangga. Dia periksain. Dia lihat sekilas gitu kan. Dan dia bisa taksir. Ini kira-kira segini. Gitu. Begitu deal, dia alap itu, dia petik semua. Gitu kan. Udah, gitu. Harga udah ketemu. Dan begitu ditimbang pun juga nggak jauh beda dengan taksirannya dia. Dengan ngelihat sekilas aja, karena dia profesor dalam bidang mangga gitu ya. Dia tahu persis gitu. Dia ngelihat sekilas aja gitu, oh segini nih kira-kira. Bisa. Ya sekarang gitu juga jualan sapi, jualan kambing katanya. Kalau yang udah jago tuh nggak usah ditimbang, nggak usah dikilo. Dilihat aja tongkrongannya atau dipegang-pegang, dimek-mek dikit gitu. Segini nih, gitu kan. Sama tukang jual beli mobil bekas, mobil second. Ya kan? Pak, mobil dijual. Boleh saya periksa sebentar, Pak? Minta kuncinya dong. Dinyalain mesinnya. 5 menit dibalik lagi. Oke, Pak, segini harganya. Kok udah bisa nentuin harga? Soalnya Pak, Bapak tuh mobilnya udah ada masalah ini. Dia langsung sebutin. Oh iya, saya juga gak tahu. Ya kan saya pedagang mobil, Pak. Saya tahu semuanya gitu. Jadi kalau pedagang kan pasti sudah expert. Nah, sehingga expertnya dia itu membuat ghararnya itu menjadi lebih ringan gitu. Ada gharar tapi sudah di ambang batas yang aman. Makanya kalau kita pinjam duit ke bank dengan mengagungkan rumah misalnya, itu nanti ada tukang taksir, juru taksir. Istilahnya appraisal. Nah, appraisal itu udah ilmunya. Jadi cukup dengan melihat sekilas gini lihat surat-surat apa segala macam, ini kalau dihargain segini nih, appraisal. Nah, kalau yang dimaksud oleh Ibu tadi di kampung itu ada apa tadi? Tebusan gitu ya. Nah, orangnya ini benar-benar dia expert dibilang tebasan. Ya nggak tahu mungkin ditebas gitu aja kali ya. Jadi sebagai sampel aja gitu bisa. Ya kayak quick count. Quick count kan sebenarnya belum dihitung benar-benar, tapi baru pakai sampel. Tapi ada ilmunya dan quick count itu biasanya nggak bohong. Ya, jadi kita bisa andalkan lah dengan quick count. Ya geser-gesernya itu ya segitulah gitu. Apalagi nanti ada lembaga quick count yang ada banyak kan, versi ini. Kalau kita bandingin semua trennya sama. Kalau ada satu quick count yang agak beda banget, bayaran tuh ketahuan tuh kan gitu. Kira-kira seperti itu nggak apa-apa, boleh silahkan gitu. Tapi kalau yang apa tadi yang salam atau salaf itu nggak ada dasarnya. Itu tebakan ngawur aja kayak orang main judi gitu. Nggak bisa diprediksi gitu. Nggak ada tanda-tandanya, nggak ada apa gitu. Oke. Ya. Baik, alhamdulillah. Ini masih banyak pertanyaan, tapi tidak bisa kita bacakan semua dan yang resen pun juga tidak bisa kami persilahkan untuk bertanya di sesi ini karena kita sudah jam 10:05. Sedangkan kita masih ada sesi kedua dan kita juga perlu ada istirahat terlebih dahulu. Maka sesi pertama kita akhiri ya. Kita akhiri bersama Ustadz Ahmad Sarwat di kesempatan hari ini. Nanti kita akan kembali lagi di sesi kedua. Tapi saya mau punya PR nih, saya mau ngasih pertanyaan ke jamaah. Oke, boleh Ustadz. Boleh. Silahkan. Ya, ada 5 ya soalnya. Ya, ada ya. Harusnya 5 kan? Paling nggak 5 lah ya, karena waktu kita juga sempit ya. Mau dicatat apa gimana? Boleh Catat ya. Catat. Ini pertanyaannya esai atau ABC? Enggak, ini kan harusnya pakai Google ya. Google Form gitu kan. Nah, saya daripada ntar saya nulis lagi capek, mendingan saya ngomong di sini. Atau karena masih hangat. Dan Bapak-bapak bisa dijawab ya kan di rumah. Oke, pertanyaan nomor 1. Saya ikut nulis. Ya, tulis. Pertanyaan nomor 1, Bapak Ibu nanti catat ya jawabannya A, B, atau C gitu kan. Nomor 1. Oke. Fikih muamalah. Ya, fikih muamalah di zaman Nabi yang hari ini sudah tidak ada contohnya. Adalah A, jual beli, B, sewa menyewa,
C. Menjemput orang kampung. Oke, itu pertanyaan nomor 1 ya. A, B, atau C. Nanti tolong diketik, dibagiin ya, karena jadi Google Form. Oke, yang kedua, akad salam di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguntungkan petani kurma atau merugikan? A. Menguntungkan. B. Merugikan. C. Bisa dua-duanya. Akad salam di masa Nabi SAW itu menguntungkan atau merugikan petani kurma. A. Menguntungkan. B. Merugikan. C. Bisa menguntungkan, bisa merugikan. Oke? Udah jelas? Yang nomor 3. Berikut ini adalah akad yang hanya ada pada hari ini tapi tidak ada di zaman Nabi. Berikut ini akad yang hanya ada pada zaman sekarang dan tidak ada di masa Nabi. A. Akad salam. B. Akad ijarah, sewa menyewa. C. Ijarah muntahi bitamlik. Ijarah muntahi bitamlik. Sewa diakhiri dengan kepemilikan. Oke. Nomor 4. Uang dirham itu aslinya bergambar raja, titik 2, A. Romawi, B. Persia, C. Abdul Malik bin Marwan. Uang dirham, uang dinar apa dirham? Dirham. Uang dirham itu aslinya bergambar raja Romawi, B. Persia, C. Abdul Malik bin Marwan. Oke, nomor 5 yang terakhir. Akad yang ada di zaman Nabi, tapi tidak ada di zaman sekarang. Kalau tadi kan yang nomor 3 itu ada di zaman sekarang, tapi tidak ada di zaman Nabi ya. Sekarang ini kebalikannya. Akad yang ada di zaman Nabi, tapi tidak ada di zaman sekarang. A. Jual kurma dengan emas. Bukan emas, dengan uang. Ya, dengan uang. Jual kurma dengan uang. B. Jual gandum dengan uang. C. Jual gandum dengan gandum. Nah, udah 5 tuh. Ya. Cukup. Baik. Nanti pertanyaan ini akan dikirimkan lagi di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Ada 5 pertanyaan, jadi yang sudah jawab ini sudah banyak yang jawab di kolom chat. Ini penuh kolom chatnya dengan jawaban C, D. Karena kalau sekarang masih hangat, kalau ntar udah adem gitu kan. Martabak tuh yang enak yang masih hangat. Kalau udah kelamaan udah bukan martabak lagi, jadi batu bata. Ya, baik. Baik, jemaah sekalian, para peserta fikih muamalah atau fikih investasi ini, kita sekarang jeda dulu 10 menit ya, 10 menit untuk nanti kita masuk lagi di sesi yang kedua bersama Ustadz Hari membahas tentang investasi emas perak. Dan berkaitan dengan itu, maka sekarang kita akhiri dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali 10 menit kemudian di sesi yang kedua.